Oke. Jam udah mau 1:30 ya. Wah, Jumat berkah ya bro ya. Iya. Jumat berkah ini Bitcoin ini sudah naik nih bro ya, 110.000. Ya. Ya kita sih ingetin bottomnya dari 78.000, tapi kan waktu itu masih skeptis, katanya kan masih turun 50.000. 76 sih kayaknya. 76.000 ya. Jarum super ya. Jarum super 76. Ya. Jarum super 76. Yes. Jadi sekarang di 110.000 nih, gue pengen tanya dulu bro sebelum kita mulai show-nya. Kalian ini udah cuan berapa nih dari Bitcoin nih? Kan cuan gak bagi-bagi kita kan. Kapan lagi kalian nonton live stream yang lu dapetin tuh cuan gitu. Ya coba, siapa yang cuan dari Bitcoin sekarang? Tuh 50 juta, ada yang kecil-kecil 3 juta, 30 juta, 20 juta. Jadi kalau yang nonton ini terus belum dapat untung tuh orang gimana bro itu? Karakter orang seperti apa itu? Nonton ini kita berdua nih Ya. 2 jam gitu nonton terus belum untung nih sekarang, itu apa tuh? Orang tersesat kan. Iya kan? Tersesat bro. Karena kan orang itu kadang terlalu arogan. Kita selalu kayak kasih tahu dengan knowledge kita, dengan kapasitas kita, ya kan? Ya. Sangat jelas. Dan bahkan sejak 20.000 di sini. Tapi kalau orang nggak untung itu menurut saya ya keterlaluan ya. Gimana tuh caranya bisa nggak untung ngikutin praktisi? Karena biasa punya pikiran sendiri kan. Mereka ngerasa ini udah ketinggian nih. Kayak pas ini bro, pas yang 95.000 aja orang kita bilang masih boleh beli kan. Ada yang masih boleh nyicil. Kita bilang tapi di 105.000 tuh ini udah topi-topi nih. Tapi kalau misalnya mau cicil masih boleh. Yes. Sekarang 110.000 dan kemarin 111.000 dan udah ngelewatin Amazon bro aset ini. Iya. Amazon loh. Ya gimana? Orang-orang ini maksudnya masih skeptis. Jadi mending kita kasih arahan aja kali bro ya. Yes. Boleh langsung kasih arahan langsung dari price actionnya. Ya. Kira-kira masih kemana? Karena kita udah kasih target 120. Sebelum semua orang bilang, ada yang bilang ini udah bear market ya kan. Yang katanya udah berapa cycle tuh bear market katanya. Ya makanya berapa cycle masih miskin. Kan aneh juga bro, 2 cycle masih miskin mah keterlaluan gitu. Murid kita aja 1 cycle banyak yang udah jadi ya kan. Iya. Jadi itulah, bukan masalah itu seberapa lama juga di dalam kripto. Tapi ya lo jadi orang kaya atau bukan gitu. Yes. Kalau lu di kripto lama tapi lu masih gembel ya lu ngapain di kripto? Lu bagus coli di pinggir got aja gitu kan, gak usah di kripto. Gimana bro? Price actionnya? Oke ya, kita lihat monthly chart dulu. Terus kita highlight juga nih areanya, penting ya. Karena kita udah suruh ya teman-teman untuk buy the dip itu di 76.000. Dan kalau di situ teman-teman dengerin, ya teman-teman pasti udah up hampir 50% ya, 48%. Luar biasa. Bayangkan aset mana yang 2 bulan ngasih kalian return itu 48%. Kayaknya cuma ini ya asetnya. Jadi harga skeptisme itu saya ngomong mahal ya. Kenapa? Karena ya itulah pentingnya dengerin praktisi. Saat itu kita bilang ya monthly chartnya ada di area yang ideal ya, bullish order block dan 13 EMA. Kita sangat confident itu bottom dan kita juga melakukan pembelian di sana. Ya hampir all in lah ya kita ngomong pribadi. Dan it was the bottom untuk Bitcoin. Dan sekarang gimana? Kita kecilin lagi time frame-nya ke weekly chart. Sekarang Bitcoin udah melakukan yang namanya break market structure ya di weekly chart-nya. 100.000 itu adalah target kita pertama di siklus ini. Dan target kita kedua ya ini adalah 120.000. Bahkan sebelumnya kita juga udah banyak bilang ke teman-teman bahwa ada chance yang sangat besar ya kita ke 120.000 sekitaran ya bulan maksimal ya September. Jadi sekarang menurut saya Bitcoin seperti apa? Dia udah break area resistance-nya. Dan saya tidak yakin ini adalah jebakan break. Karena kita lihat juga ya. Diikuti ya dengan volume dan juga US stock market saat ini masih dalam keadaan yang cukup oke. Jadi menurut saya pribadi next stop ke target kedua kita yaitu di 120.000 untuk saat ini. Ini kalau kita lihat ya itu bro, mungkin dari chartnya itu kita bisa lihat itu kan ada garis merah yang pertama, garis merah yang kedua. Itu anggap kayak ruko, itu udah naik ke lantai 1 tuh orang itu. Bener. Ya kan, dia lagi naik tangga nih, ya kan. Udah naik ke lantai 1. Ini mau ke lantai 2 nih, gitu. Dan sebelum di lantai 1 ya, dari bawah nih, dari basement nih, udah kita kasih tahu. Jadi gue udah bilang kan, secara makro tuh Cina tuh print yuan tuh banyak bro. Cina print uang banyak dan gue punya tesis utama yaitu Bitcoin digerakkan oleh global liquidity. Jadi makin banyak uang yang beredar secara global, makin tinggi juga harga Bitcoin. Dan
Buat yang nggak dengar gitu loh, oh ini yuan udah banyak dicetak sama dolar tuh banyak dicetak. Ya gimana gitu ya? Gimana cara kita bisa bantu kalian kalau kayak gitu aja kalian nggak mau dengar. Tapi kan orang yang mendengar sekarang itu mendapatkan keuntungan karena jarang bro gue liat live stream yang seperti ini atau misalnya konten lah yang mendidik seperti ini. Setuju. Kalian nonton konten seperti ini ada yang bilang tadi dapat untung 30 juta, 20 juta, 50 juta, ada yang baru 3 juta mungkin baru mulai. Cuman ya kecil-kecil gitu. Kita lihat kecil-kecil kalian lama-lama mendapatkan keuntungan. Sedangkan kebanyakan yang kalian lakukan tuh nonton hal-hal yang nggak berguna. Makanya kita ada di sini untuk mengedukasi kalian. Nah ini gue kasih tahu kalian, kalau kalian tuh nggak beli Bitcoin itu seperti apa ya? Kalian bayangin kalian main monopoli bro. Jadi mereka ini main monopoli ya kan? Monopoli itu kalian dikasih 200 tuh pas garis start ya kan? Terus muter lagi, start lagi dapat 200 lagi ya. Lu main monopoli, tapi lu nggak pernah beli aset bro. Nggak pernah beli tanahnya, nggak pernah bangun rumahnya. Lu cuma muter aja gitu bro. Kerja tuh gitu, kayak karyawan UMR, itu cuma kerja gitu, kerja. Jadi mereka nggak pernah beli tanah, nggak pernah beli rumahnya di monopoli. Lu main monopoli aja lu beli tanah sama beli rumah bro. Ini lu nggak mau beli Bitcoin, itu lu kayak lari ngumpulin 200 terus lu bayarin orang punya rumah nih. Lu bayarin tanahnya orang, muter-muter lagi 200 lagi. Iya. Muter-muter lagi 200 lagi. Bayangin lo hidup kayak begitu. Lu di monopoli gue ceritain begitu lu ngerasa itu bego tuh. Salah cara mainnya pasti lu bilang. Oh harus beli tanah nih. Lah kalau lu nggak beli Bitcoin masih boleh beli bang. Kebanyakan begitu bro, karena kemarin ketika 110 ribu, 111 ribu, ketika udah 1,8 miliar, kan gua ngomong dari 300 juta, 200 juta kita ngomong, 1,8 miliar ini baru banyak yang mau beli, gitu. Jadi lu jangan hidup itu kayak mana monopoli dari garis start, ke start lagi sambil bayarin orang, gitu. Lu pasti jadi miskin, makan lu miskin, gitu. Belajarlah dari monopoli, gimana menurut lu bro? Orang-orang yang hidupnya ini kayak monopoli yang nggak beli aset nih, lari aja terus dia bayarin orang terus. Ya ini ngomongin aset udah dicat aja pas Bitcoin naik selalu ini bro. Wah. Dealer jam langsung nawarin ya. Lah gue juga ditawarin nih. Baru aja dicat. Kayak baru masuk bro. Kayak Bitcoin naik selalu tahu dia. Kalau Bitcoin naik tuh banyak yang langsung mencium bro. Ya ini kan aset juga kan. Nah. Jam tangan aset juga. Ini jadi gue tawarin juga bro. Mana? Seramik. Wah cakep itu. Seramik black. EP. Iya. Bitcoin naik tuh yang tahu banyak dan yang nawarin langsung banyak gitu. Kayak habis ini Ivan Motor aja. Abis ini Ivan motor nih. Iya bro nggak nambah Porsche lagi gitu. Nambah lagi nanti kita ya. Jadi enak kan gitu loh. Kalian dengerin praktisi. Main monopoli di dunia nyata. Iya, kalau dia bilangnya ini kayaknya banyak yang ke-trigger bro lu ngomongin GTA itu. Iya. Karena menurut gua gini. Lu ngapain level up di sebuah game? Tapi yang ngomongin pas yang gua GTA 6 ini bro, seolah-olah mereka bilang, oh lu nggak asik, lu nggak bisa main game, ayo coba di sini. Main game apa yang menurut lu lebih jago dari gua deh. Sekarang gamers kan nih kan, katanya gamers kan, gua kan orang finance, gua kalau bilang kan lu nggak asik, lu orang kaya doang. Game apa coba? Lu mau game yang RPG yang sulit, yang kata lu sulit apa? Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, 1, 2, Elden Ring, ayo, tantang gua, ya. Lu main Elden Ring di sini, gua main Elden Ring di sini, one sitting 6 jam yang saya duluan siapa? Tapi bang. Ya. Tapi bang, gitu. Yang anak-anak GTA ini kayak dia paling gamer anjing. Gua League of Legends rank 2 gua di Indonesia. Ya, gua tuh main game tuh sampai tier paling tinggi. Jadi lu main game masih sambil ngocok gini. Gua pas main PS2 itu Resident Evil 4, ya. Gua speedrun, Bos. Ya. Yeah. Jadi anak-anak yang kayak itu ada kemarin bawa apa podcast game ya atau apa sih tuh yang belakangnya oren itu yang ngapa 3 orang tolol tuh berdiri apa belakangnya oren ada kayak pokoknya setnya belakang orang tuh 3 orang tolol bilang kayak oh dia emang nggak asik kadang nggak ngerti gamer tapi bang ayo lu bertiga anjing itu gua tantang main Elden Ring ayo sini nggak usah deh lu terserah lu mau Souls game manapun ya Dark Souls 1, 2, 3 ya Dark Souls 3 itu boss pertamanya gue bisa merem nih main. Gue masih ingat rollnya yang mana kapan dia pukul. Ya. Gue pernah lihat oh nih katanya gamer streamer. Lawan lainnya mati 200 kali bro anjing bro. Kontol. Lebih lah kayak 200 kali. Kayak monyet itu. Baru awal di jembatan pertama lawan Margit Development-nya kalah itu gue merem main ini. Merem gue anjing. Ya. Jadi gamer. Gue tantang ayo game apa? Game apa yuk kita coba. Tapi bang. Apapun gue yakin ya. Game apapun gue lebih jago dari lu. Dicoba aja.
Karena yang jago main game itu pasti jago di Iya, di finance ya. finance dan jago juga kehidupan nyata. Lu main gamenya cupu, kehidupan nyata lu lebih cupu lagi gitu. Jangan tapi bang, GTA 6 bang. Maksud gua, poin gua tuh bagus bro. Jadi maksud gua, GTA 6 ini kan sebuah game ya kan. Yes. Dimana di dunia nyata lu bisa mainin. Tapi dia bilang, oh lu bisa kayak begini gak kayak di GTA 6? Kan lu gak tahu hidup gua aslinya gimana. Iya. Lu gak tahu hidup gua aslinya gimana ya. Jadi mendingan level up di kehidupan nyata. Jadi gua tuh ngomong, gua bukan orang yang gak pernah main game gitu. Ya. Gua bukan orang yang gak pernah main game. Suhu dia. Dicoba aja gitu, dicoba. Itu 3 orang tadi tuh ya kan. Lu cari yang menurut lu game paling sulit. Ayo coba main sama gua. Lu mau Black Myth Wukong tuh anjing, main aja sini. Mau genre yang beda, ayo gitu. Mau main MOBA, ayo gua tantang. League of Legends boleh, Dota boleh, Mobile Legends boleh, ayo. Gua tantang, main, ya. Jadi kalau lu ngerasa lu lebih jago terus lu kayak GTA 6 DM gua, ya. Jadi gue buktiin, gue udah menang di hidup, gue lebih kaya dari lu seumur hidup 7 turunan, bukan 7 turunan bro. Gue lebih kaya dari keluarga lu 70 turunan. Dan lu kalah juga di game yang lu mainin gitu. Nah itu yang gue pengen buktiin tuh. Seru kan? Nah ayo, ya jadi jangan omon-omon. Jangan omon-omon, ya. Jadi Bitcoin itu udah jadi aset yang beda bro. Lu nggak bisa kayak main monopoli, cuman lari, ya. Jadi nggak seru. Nah gimana kalau menurut tanggapan tentang GTA 6? Ya masalah game itu hak sih kalau orang mau main ya. Cuman awalnya positif lihat GTA 6, cuman saya positifnya karena pasti banyak koin-koin game ntar yang bakal naik. Pasti pas GTA. Jadi saya cuma lihat, bahkan ada game rilis pun saya lihatnya tuh potensi cuan bro. Ya. Saya nggak kayak orang, saya mau install ya. Saya oke, GTA 6 tapi pasti narasi gaming di kripto ini naik nih, Ya, potensi. Betul. Jadi saya juga bisa ya long beberapa koin ya ntar buat dapetin duit beli aset nyata lagi. Karena ya ngapain kita kayak punya ini ya, dunia sendiri tapi itu dunianya fantasi. Iya betul. Menurut saya mending ya jadiin reality aja daripada cuma fantasi. Jangan cuman inilah berfantasi dunia lu tuh itu game yang lu ngerasa feel good kan. Wah lu buat apa gitu. Gue juga dulu main game tapi gue sadar bro. Ya. Itu buang waktu ya. Karena buang waktu jadi nyelesainya cepet bro. Semakin menjauhkan kita ya dari realitas sebenarnya. Karena itu sebenarnya part yang menurut saya paling damaging. Iya. Dimana kita satu dijauhkan dari realita dunia nyata ya, dua kita korbanin waktu, energi, duit juga bahkan, dan kita nggak achieve sesuatu di dunia nyata. Terus tiga ya, kamu akan ngerasa capek ya secara energi setelah ngegame ya, yang over. Betul. Jadi makanya kalau orang pintar pun main game bro. Jadi ada juga main game. Elon Musk juga main game kan? Iya. Dia main Diablo, nggak tahu lah dia main beneran atau enggak. Kayaknya. Di joki. Tapi balik lagi, lu kalau main game ya, kalau orang yang sukses di hidup main game itu cepat bro mainnya, efisien, ya. Jadi kalau lu ngerasa lu komentator game gitu kan, yang ngerasa nggak suka sama statement GTA 6 gua, ayo one sitting ya, main game, selesain gua duluan atau lu selesai duluan kita lihat. Ya. Jangan lu main Elden Ring 70 jam selesainya, terus lu kayak bilang, nih Timothy ngomongin game gak asik. Coba. Dicoba dulu, ya. Duduk di sofa sebelah gua, ya lu mau terserah Xbox PS, PC, gua main sebelah, ya. Gua tantang, gitu. Siapapun itu yang main game. Karena orang-orang ini mikir kayak, dia gak ngerti apa yang dia omongin, gitu. Jadi tapi bang, kasihan banget ya. Gue tuh ada di komunitas, jadi zaman dulu tuh ada game PS2 terkenal bernama Resident Evil 4. Oh iya. Yang Leon. Main tuh. Lu main, tapi kalau gue tuh levelnya speedrun bro. Gue speedrun. Iya, gue juga speedrun tuh kan. 3 jam gue bisa selesaiin game itu. Gue masih hafal jalurnya sampai sekarang tuh buat speedrun tuh masih hafal gue. Itu legend tuh game. Tapi yang lebih legend sebenarnya dari PS2 ya. Metal Gear Solid 3 ya. Yang Snake gitu. Bener. Sama kayak orang baru taunya kan sekarang, Elden Ring. Gue tuh main dari zaman Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne gue main, 1, 2, Sekiro gue main, Elden Ring pun gue main, ya kan.
Jadi gue tuh juga main gitu, tapi gue mainnya cepat gitu. Ada map tambahan gue download lagi Elden Ring. Selesainya lagi cepat gitu. Katanya streamer game main kok lama kan gitu. Ya mungkin ini bro, kan dilama-lamain biar yang nyawar banyak paling. Oh, karena nge-miss gitu kan. Kalau gue kan main bukan buat nge-miss, sorry. Gue buat enjoyment of the Ya, game. ya gitu. siapa tahu dia sebenarnya jago bro. Iya. Sengaja dilama-lamain kan. Nggak, kayaknya tapi nggak jago bro. Kalau lawan Malenianya begitu nggak jago bro itu bro. Kayak orang tolol tuh. Kayak Down syndrome itu mainnya. Ya, jangan gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang bro. Ya. Opportunity apa yang bisa justru diambil nih di harga Bitcoin di level sekarang? Ya pasti selalu ada opportunity ya. Iya. Itulah mengapa ya teman-teman harus dengerin praktisi buat dapat maksimum opportunity. Ya, seperti ini pun ya kita ngomong di dalam ya kita bilang ya Bitcoin ya dari monthly ini bisa dilihat nih chartnya ya. Iya. Kita sangat confident dengan pembelian dan udah naik 48%. Plus sekarang memang ada beberapa altcoin tertentu, narasi-narasi tertentu ya yang bisanya kita kasih di dalam ya. Kita kasih banyak sekali play ya di dalam setiap hari buat teman-teman yang mau maksimalin ya keuntungan, karena ya mungkin bisa gabung dulu ya ke komunitas gratis kita buat lihat ya. Linknya ini ada, di bawah tuh di Discord. yes, ada daily win ya. Kita kemarin juga sempat share Solana ya, udah full take profit juga. Kemudian ada Ethena, ada Saros, ya ada banyak ya. Ini teman-teman buat yang mau masuk ya bisa lihat daily win. Di situ kita jelasin ya thought process dari semua analisa yang kita lakukan hari ke hari ya dengan keadaan market yang ada. Kita juga bagiin juga ya modul gratis yang teman-teman bisa lihat. Kemarin kita kasih modul yang sangat detail ya mengenai crypto portfolio management. Ini adalah strategi kita ya bro untuk bagaimana ya kelola fund kita yang nilainya ya banyak. Fantastis lah. Fantastis ya. Ini yang mana kalau bisa diterapin di Gratis kita. ya itu modulnya, pasti tinggal nonton. bisa teman-teman terapin juga. Ya. Jadi kita kasih banyak juga ya edukasi harian buat teman-teman. Jadi langsung gabung ke komunitas gratis kita. Linknya ada di bawah. Nah ini ada kemarin sesuatu yang sangat menarik bro dari presentasi Jensen Huang. Dia presentasi lagi kan. Yes. Jadi Jensen Huang ketika presentasi sekarang udah kayak zaman Steve Jobs dulu bro. Jadi orang sangat antisipasi dan melihat. Nah Jensen Huang itu bilang bahwa perkembangannya cepat sekali. So kemarin tuh sempat gue liat bro, ada satu dokter di Dubai, lu sempat lihat nggak? Ada video viral. Dokter di Dubai itu dia ahli paru-paru bro. Ya. Dia bilang dia develop skill dia tuh selama 20 tahun. Jadi kalau misal di X-ray, dia langsung tahu nih ini kena penyakit apa. Tapi dia bilang dia develop skill tuh selama 20 tahun. Dia kasih ke AI yang basic bro. Bener-bener cuman kayak taruh di ChatGPT sama Gemini Google. Yes. Itu langsung keluar penyakitnya exactly yang dia bakal diagnosa. Terus dia bilang waduh ada job di McD nggak nih, dia bilang gitu. Jadi ini dokter senior di Dubai udah 20 tahun. Sempat viral kemarin video di Amerika. Dan ini akan perkembangannya luar biasa cepat. Nah Jensen Huang bilang ada multi-trillion dollar opportunity pertama bro. Tapi bukan GPU menurut dia. Menurut Jensen Huang itu adalah humanoid robot. Oke. Karena gini, robot zaman dulu itu tidak pernah ada yang mau taruh duit banyak sekali karena mereka spesifik bro. Misalnya robot cuma bikin ban gitu kan. Ya. Atau robot cuma masang mobil. Jadi robotnya ini nggak bisa dipindah-pindahin dan orang nggak akan keluarin duit banyak banget. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa bikin robot dengan bentuk manusia, itu bisa direiterasi terus ya. Bisa lempar duitnya banyak sekali buat R&D-nya. Yes. Jadi Jensen Huang percaya the next multi-trillion dollar industry adalah humanoid robot bro. Oke. Dan itu akan benar-benar mengubah dunia. Kalau Elon Musk bilangnya bakal ada sekitar 20 miliar robot begitu yang jalan. Itu berarti ya hampir 2 kali populasi bumi. Iya, hampir 2 kali populasinya bumi. Jadi kalau yang kalian bilang, oh petani tetap ada, enggak, nanti udah nggak dibutuhkan lagi ya. Petani sudah tidak dibutuhkan, yang bangun jalan tol sudah tidak dibutuhkan, ya. Pekerja konstruksi sudah tidak dibutuhkan dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain sudah tidak dibutuhkan. Google juga kemarin baru keluarin bro. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, Gemini Google kan zaman dulu jelek kan. Sekarang tuh udah canggih sekali. Jadi yang gue paling pakai sekarang language model adalah Gemini Google. Menurut gue itu yang the most advanced reasoningnya sekarang. Jadi Google tuh udah nomor 1 menurut gue. Udah di atas dari Grok, di atas GPT, di atas Claude-Sonnet, di atas semuanya. Yes. Di atas DeepSeek juga. Jadi Google keluarin kemarin model untuk bikin video bro. Dan di situ luar biasa ngeri itu. Itu film-film Hollywood udah bisa dibikin pakai prompting sekarang. Iya. Dan ini akan ngubah menurut gue dunia ke depannya. Dan kemarin projectnya Sam Altman, Stargate yang dibikin sama Donald Trump baru mulai konstruksi. Nah ke depannya
ini kayaknya potensi untuk manusia bisa cari duit secara efisien tuh bakal berkurang bro. Nah gimana caranya teman-teman bisa maksimalin mungkin 5 tahun ke depan ini? Karena revolusi ini semua kan terjadi dalam 5 tahun bro. Ya. Jadi teman-teman pertama memang 2 industri yang paling oke ya buat sekarang itu adalah kripto dan juga AI. Ya. Memang AI nggak banyak ya aksesnya. Kalau teman-teman invest ya ke beberapa ya saham US, tapi nggak jaminan juga US yang menang. Chances Cina juga menang ya, ada peluang juga. Dan kalau kita ngomong ya revolusi AI itu memang udah cepat ya. Ya. Bahwa Jensen Huang di presentasinya bilang bro, next itu bakal generatif AI. Jadi artinya AI yang benar-benar bentuknya udah fisik. Ya. Yang mana humanoid robot itu bisa ya menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi kan balik lagi ya, aksesnya mereka ini untuk investasi itu kan sedikit. Untuk private equity kita aja sulit dapat dealnya. Ya, apalagi yang nggak tahu, ya memang teman-teman bisa kayak invest ke perusahaan-perusahaan AI yang besar, cuman returnnya juga pasti Kecil, diminishing. Yes. Jadi menurut saya ya bagus kalau ada aksesnya, tapi kalau enggak ya fokus kripto aja menurut saya udah oke banget sebenarnya. Iya, dan kedepannya silakan kalian tanyain ke AI aja. Menurut mereka 2045 itu tren dunia finansial seperti apa? Pasti mereka akan jawab ada decentralized finance. Mereka akan jawab di situ akan serba blockchain, Bitcoin akan jadi basis keuangannya. Akan ada personalized learning dari AI, ya, personalized investing dari AI. Tapi AI akan sadar bahwa Bitcoin adalah uang yang sempurna dan di saat itu terjadi akan terjadi singularity di mana semua capital akan tersedot kayak black hole. Tapi sekarangnya capital kayak udah kesedot bro ke Bitcoin. Buktinya Amazon aja udah kalah. Nextnya ini aiming for Google, Nvidia, dan akhirnya gold ya. Menurut lu Bitcoin apakah akan surpass gold bro dalam market cap dalam 10 tahun ke depan? 10 tahun belum kayaknya. 20 mungkin. Oke. Kalau 10 kayaknya belum. Kenapa? Karena gold masih dibutuhkan ya oleh ya reserve beberapa bank sentral di dunia dan market cap gold juga akan berkembang pasti karena uangnya berkembang. Dan saya rasa kalau 10 tahun belum. Kalau 20 tahun mungkin iya ada chance. Tapi yang jelas ya gold memang udah cukup gede. Betul. Ya, untuk market cap. Tapi balik lagi kalau bank sentral itu yang udah hoarding banyak sekali gold, ya dia harga otomatis naik buat reserve. Jadi teman-teman menurut saya ya paling 20 tahun lah ada chance. Karena mungkin AI nanti bisa jadi lebih pintar dan AI itu juga mau dibayar ya mau kasih reward. Mungkin dia akan milih Bitcoin ya daripada fiat ya. Betul. Untuk payment sistem apapun. Jadi hard money ya salah satunya Bitcoin. Betul. Problemnya juga dengan gold ya. Itu dia maksudnya ada lah ya. Maksudnya physical dan juga digital. Cuman kan kalau Bitcoin itu pure digital money. Betul. Ya itu kenapa ya itu lebih mudah ya diaksesnya dengan AI daripada dengan gold. Dan sekarang kalau kita lihat ya dari aset kelas yang lain, kalau kita lihat yang seperti biasanya di endorse ya sama influencer lokal, seperti reksadana, peer to peer yang sudah meledak semua, obligasi, itu makin lama makin terbukti bro omongan gue bahwa itu adalah instrumen orang bodoh karena returnnya jauh sekali ya dengan Bitcoin. Hanya orang bodoh yang beli 3 instrumen tadi ya. Karena kalau kalian punya sedikit akal sehat, kalian paham bahwa jumlah uang yang beredar di dunia itu banyak sekali ya teman-teman. Dan mereka tidak akan pernah untuk stop cetak uang gitu. Jadi kalau aset yang dibeli itu apa selain Bitcoin? Apakah Bitcoin doang? Enggak. Hard asset jadi gue sebut. Aset keras. Contohnya seperti apa? Properti. Ya. Setuju. Itu aset keras. Tempat yang ada fisiknya itu aset keras. Emas itu aset keras. Ya, lukisan. Lukisan itu aset keras. Jam tangan itu aset keras. Mobil langka itu aset keras. Gitu. Jadi banyak formatnya aset tuh. Ada banyak teman-teman. Memang nggak cuma Bitcoin. Kita bukan nggak cuma push Bitcoin di sini. Kalau lu emang maunya beli properti boleh, tapi returnnya cuman sepertiga. Dan nggak semua orang juga bisa punya aksesnya untuk beli kan. Mahal. Gua ngomongnya di sini properti yang bagus ya teman-teman ya. Bukan kos-kosan ya. Bukan rumah KPR ya. Bukan rumah KPR juga ya teman-teman ya. Lunasin lu KPR. Jadi properti yang bagus itu mahal sekali teman-teman. Properti yang prime gue bilangnya, prime property. Misalnya lu punya tanah beachfront ya kan di Canggu, atau lu punya cliffside tanah di Uluwatu ya kan. Lu punya misalnya ribuan are gitu.
Nah itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau lu ngomong properti yang udah di ujung-ujung gitu, itu nggak bakal kemana-mana teman-teman harganya. Market value-nya nol dan nggak akan ada yang mau beli. Jadi properti itu aksesnya sulit gitu. Jadi buat yang ngajarin misalnya, oh main properti itu begini, bangun kos, ya itu dia aja gitu, bukan gua. Karena gua nggak mau bro, kalau bangun properti bangun kos. Yang gua mau bangun tuh misalnya biohacking village, ya kan. Sesuatu yang ada added value-nya gitu. Tapi ya basically return-nya kalah lah sama Bitcoin. Kalau gua posisinya di mana semua yang di luar Bitcoin itu mainan gitu, kayak jam tangan gitu. Gua nggak terlalu serius mau harganya naik, turun, juga balik, gua nggak peduli. Tapi yang gua pasti harganya itu menang dari fiat bro. Even jam tangan lo menang lo dari fiat. Bener. Ya kan? Market price sama retail selalu ada disparity price bro, ada perbedaan harga. Tapi gitu. dikatain hublo tuh kayaknya. Iya, ini kemarin dibilang hublo bro. Kalau hublo itu gue bilang itu jam pelacur biasanya. Ya. Enggak, hublo itu jamnya orang yang ngebet dapat Rolex di butik, akhirnya dipaksa beli sama Edinya biasanya. Oh enggak, itu jam ini. Iya kan? Jam tai. Jam bundling. Dia kalau di kamera sopan tuh bilangnya bundling. Tapi kalau di luar kita sebutnya namanya jam tai. Jadi kalau kalian beli di authorized dealer itu biasa lu dikasih namanya tai. Ditodong gitu. dulu. Lu ditodong. Gitu. Misalnya lu mau sky dweller nih. Kasih dulu sampahnya. Jadi lu mesti siap makan ini sampah. Kenapa harga retail tuh murah teman-teman? Misalnya lu beli jam tangan, kenapa retail murah? Lu mesti nyapu tai. Ya, lu nggak bisa langsung datang ke kecek. Ah, gue mau beli Patek Nautilus, nggak bisa. Iya. Karena terus nyapu tai. Nautilus tuh average ya bro. Kayak in general orang bisa dapet tuh 20 tahun bro. Kalau di ini. Average orang ya ngelis buat dia dapet Nautilus tuh 20 tahun bro. Jadi ya sulit kalau nggak punya koneksi. Betul. Tapi jam tangan tuh salah satu format, gue nggak bilang investasi lah. A store of value gue sebutnya lebih enak. Jadi jam tangan tuh masuk kategori bukan investasi. Sama properti juga menurut gue bukan investasi. Karena properti itu selaras sama inflasi menurut gue. Dia naiknya bareng. Jadi properti itu uang gue nggak hilang, nggak dirampok. Kalau saham, menurut gue dirampok. Kenapa? Karena sahamnya itu mereka bisa cetak lagi. Saham tuh persis kayak uang. Emiten tuh bisa cetak sesuka mereka. Bisa cetak lagi. Lebih kasar kayaknya dari uangnya. Iya, karena kalau gue punya perusahaan IPO, makin banyak yang beli ya gue cetak lebih banyak lembaran saham. Itu fiduciary duty gue sebagai CEO dari sebuah company yang TBK dan memang itu sah-sah aja dan legal. Jadi gue kurang suka sesuatu. Gue kurang suka apa namanya? Kertas ya, teman-teman. Gue kurang suka sesuatu yang bisa dibeli-beli. Ada yang bilang minta sawer gimana? Enggak, kita nggak bisa disawer teman-teman ya. Kita yang sawer kalian lewat Clipper. Tadi dia nanya YouTube Shorts kapan dibagi? Kita akan fokus di TikTok dulu ya bro ya. Jadi kita akan fokus di TikTok dulu. Kalian jadi Clipper di TikTok dulu lewat FYP gue. Berapapun itu jumlahnya. Pokoknya yang penting muncul di FYP gue. Jadi nggak masalah. Kemarin udah ada yang menang 3 kali kayaknya. 3 kali udah ada. Jadi kalau kalian menang 3 kali lu dapat gaji. Gua yang gaji lu basically ya. Lu kalau dapat itu lu gua gaji. Gua kasih uang. Buat yang ngemis-ngemis kita nggak terima pengemis di sini ya. Kita nggak terima uang kalian. Kapan lagi kalian dapat edukasi begini? Kan untung dari Bitcoinnya 20 juta, 30 juta. Sekarang yang nonton ya, yang bantu kita sebarin ajarannya ya, itu kita kasih lagi. Ya, jadi simple. Kalau misalnya mau nyari duit jangan ngemis sama gua, tapi lu jadi Clipper aja pasti gua kasih duit asal clippingan lu masuk ke FYP gua kalau lagi berak gitu. Simple ya, jam berak kita akan clipping. Nah, bagaimana tanggapan lu terhadap orang atau mereka harus ngapain nih? Kemarin banyak orang baru yang baru kenal kita, akhirnya keluar lagi bro, yang gua tuh pernah kasih meme bro, yang SpongeBob sama Squidward bro. Lu bisa tunjukin gak bro? Yang kerang ajaib. SpongeBob dan Squidward kerang ajaib. Satoshi itu kerang ajaib bro. Ya. Jadi yang percaya sama Satoshi dan beli Bitcoin itu dapat. Oh iya. Oh yang ini ya. Nah iya. Yang ini ya. Betul. Kerang ajaib. Nah, udah muncul. Nah, ada yang ada Squidwardnya nggak bro? Squidwardnya meringis terus mereka lagi makan banyak tuh, coba dicari bro. Oh yang ini ya. Nah ya Squidward. Ini kan. Enggak, Squidward tuh selalu ini ya sih kayak sosial. Nah dia kan Squidward nggak percaya, dia coba dia masak dan segala macam sih. Kalian nonton episode-nya. Dan ketika dia udah kelaparan bro. Jadi yang apa sih lupa? Jadi konteksnya gini, mereka pokoknya nyangkut di situ, ya kan. Terus SpongeBob tuh Patrick ada kerang ajaib. Jadi mereka minta makanan sama kerang ajaib dan dikasih makanan bro. Sedangkan Squidward ini yang coba dengan gaya orang waras gitu. Dia coba masak dan lain-lain, dia cuma dapat serangga akhirnya. Terus ketika dia udah kehabisan, nggak bisa makan, dia akhirnya baru ngemis ke kerang ajaibnya.
gitu. Oke, yang nyapu tainya Squidward. Ya. Jadi jawabannya adalah jangan jadi orang yang nggak percaya kerang ajaib. Kerang ajaib kan tuh Bitcoin. Jadi ketika kalian beli Bitcoin kalian dapat makanan tuh kayak SpongeBob dan Patrick. Tapi ketika lu percaya Squidward ini influencer keuangan bro, influencer sampah. Jadi Squidward ini enggak Squidwardnya ini enggak apa? Mereka promosi peer to peer. Ah iya promosi peer to peer. Jadi mereka ini orang-orang yang gue sebutnya sok-sok rasional. Ya. Mereka nggak percaya kerang ajaib. Scam ini kerang ajaib. Oh. Iya. Jadi mereka makannya serangga. Nah peer to peer tuh aku mau langsung kena racun langsung mati gitu kan. Followernya mati, dianya juga mati gitu. Tabungan hilang. Peer to peer. Tapi bang. Reksadana kirim kasih aum. Tapi bang. Lu jangan salah. Lu kan ngerasa kayak fee itu nggak ada kan. Karena udah dipotong. Tapi kan bersih fee. Gue enak banget. Gue jadi MI tuh di sini enak banget. Gue tidur. Kan. Gue beli BCA. Beli BRI. Ya. Gue beli indeks lah pokoknya. Gue beli isinya ada ICBP. Ya kan. Beli ada indeks terus higher beta tambahnya 2-3 saham bro. Yang floatnya kecil bisa naiknya agak jauh gitu kan. Iya. Gue taruh 2-3 saham. Terus isi lagi itu biar 10 kan top konstituennya. Terus 10% gue pegang cash di time deposit. Ya. Habis itu gue kumpulin bro orang-orang influencer ya kan. Dapat nih 1T nih ya kan. 1T terus gue dapat 2% bro. Gue dapat 20M ya. Fundnya mau naik berapa gue. Tapi nggak naik ternyata 5 tahun kan. Ternyata 5 tahun nggak naik tapi. Tapi mereka duitnya naik bro. Oh. Yang punya fundnya naik duitnya. Nah, terus ada 20M. Ya kan tahun pertama. Tahun kedua 20M lagi. Yeah. Tahun ketiga 20M lagi. Tapi kaliannya nggak naik duitnya. Yang naik lah mungkin 5% lah. Nah, tapi terus yang paling kasihan siapa? Influencer keuangannya. Di endorse 30 juta. Piramid SIM dong berarti ya. Nah. Oh ini pasti banyak yang gak senang sama gue. Bodoh amat, gue gak peduli. Makanya kalau emang jago, fun itu gak perlu uang orang bro. Oh iya. Fun tuh kayak Jim Simmons kalau jago. Ya kan? Permanen capital bos. Itu kehidupan itu. Ya kan? Tapi mereka matinya kalau apa? Ya kalau orang yang sadar. Oh gak jadi beli barang ini lah. Kerang ajaib gitu kan. Kerang ajaib. Ya gini lah. Maksudnya tadi juga ada yang komen juga ya, kayaknya Marcel atau siapa namanya. Kayak ini live ya indikator short. Yeah. Ya, kita aja di sini dari 20.000 loh. Benar. Ya kan? Teman-teman tuh kayak dari 20.000 ya ke 110.000 tuh udah kayaknya udah berapa tuh? Yeah. Naiknya tuh kayak 443%. Betul. Teman-teman kalau beli apapun ya naiknya 400% lebih ya. Kok bisa rugi tuh gimana ya? Iya. Padahal teman-teman kalau nggak usah beli-beli instrumen apapun, nggak pakai ya manajer investasi, cuman merem tok ya, dengerin live stream, beli aset, terus nggak yang tapi bang, kan nggak ada fundamentalnya. Tapi bang, uang tuh uang, kita cuma nyari duit di sini bos. Iya. Nanti kalau internet udah mati kayak Iya makanya itu. Mereka pikir kadang-kadang kayak oh enggak. Ini yang dibeliin saham-sahamku ini ada perusahaannya. Iya. Nih, ada perusahaannya. Kadang ini ya sulit ya. Makanya ya udahlah. Karena ini bro kayak mereka itu skeptisnya tinggi banget ya. Rumah kebanyakan masih nyicil. Terus salah dengerin influencer. Nah influencer kan banyak nih tipenya, tapi yang gue paling gak suka ya itu influencer sampah. Ada yang bilang tadi, kenapa kita bikin clippingan begini? Kenapa kita bikin apa yang kita bikin? Kenapa kita nyalain kamera? Resah. Ya. Bola mata lu diambil. Ya dong. Waktu lu kan 24 jam nih. Lu nonton nih sampah 2 jam nih, ya kan? Lu habis nonton sampah 2 jam. Lebih bro, 2 jam. Lu 12. Oke, lu nonton sampah 12 jam. Ya. Lu kasih duit ke sampah. Duit itu jadi waktu lu diambil yang harusnya lu bisa kerja, uang lu diambil juga, terus sisanya buat lu apa? Apakah lu nggak resah bro dengan begitu? Ya resah, padahal kan kita kasih live stream, terus orang lu ngikutin. Kalau kita nih, kita nggak 12 jam lah, kita sejam. Sejam, tadi untung-untung kan 20 juta, 30 juta. Terus ngomong orang beli 400%. Ya, lu dapat untung 400% dari aset kita. Terus kalau lu clippingin kita bayar, lu bayarin nggak sih? Tapi bang. Coba pikir dulu. Lu nonton sampah 12 jam. Iya. Lu kasih duit ke sampah. Nyawer. Iya. Terus lu nya dapat apa?
Kesenangan kah? Coli bareng kah? Ya mending Apa nyawer. Lu mending nyawer DJ. Ya. Mending nyawer DJ. Lu ke tempat dangdut aja sana. Lu nyawer di Ambiar tuh. Tempat gua. Apa yang lu dapat? Coba gue pengen genuine question gitu. Apa? What do you get gitu loh. Iya. Enggak paham gua. Gue beneran enggak paham. Ini fenomena yang unik gitu. Ya gue juga baru nyadar beneran. Lu nggak punya teman kah gitu? Tapi bang, gitu. Tapi bang, makanya, ya kan? Kita decide bahwa bulan lalu, gua dan Bro Kalimasa kita kan ngaso kan di bawah. Resah resah. Sikat. Resah. Jadi kita lihat aja trending 1 TikTok Timothy Ronald nomor 4 Kalimasa ada sekarang. Ya. Kalah itu semua. Sapu. Sampai orang ada yang bilang, bro, oh ini keluarin ini terus. Karena gitu, kita beda. Lu gak usah bayar kita. Ya kan, lu gak usah kasih duit sama sekali. Lu gak perlu nyawer gua yang sawer balik lu kalau lu kelipingin gua. Terus kalau lu dengerin apa yang kita ajarin di sini, lu dapat duit. Tapi ada yang masih skeptis, bro. Mikirnya kejauhan gitu. Influencer sampah itu coba ngancurin, bro, masa depan bangsa, sedangkan kita lagi coba untuk bikin masa depan bangsa di sini. Ya. Iya. Kita mau selamatin nih generasi. Lu bisa bayangin gak sih ke anak muda ya, nggak bekerja, nonton sesuatu 12 jam terus lu kasih duit 50.000 lu ke situ. Resah gua beneran resah. Gitu. Kecuali 50.000 lu mau pakai kayak buat orang yang beneran sulit dan butuh. Iya. Tapi di saat lu kayak lu udah nganggur, ya kan? Lu begitu ya terserah. Ada juga orang kan yang nonton konser dan segala macam, terserah gitu. Tapi menurut gua ya orang pilihannya masing-masing lah gitu ya. Tapi buat lu at least yang nonton ini 20.000 orang nih yang nonton ini sadar. Hey. Yuk, sadar yuk. Hey. Gimana bro? Lu sadarin. Sadarin, bro. Ya sulit ya. Kadang disadarin, cuman ya itu fenomena sih. Kadang saya melihat fenomena kayak di Indonesia ya. Orang itu lebih happy ketika orang lain bahagia atau achieve something. Jadi mereka ini kayak nggak peduli sama diri mereka sendiri. Tapi kalau orang lain dapat sesuatu, mereka seneng jadi bagian itu. Sementara itu kan hal yang berbeda dengan yang kita lakukan. Kita ini di sini mau sama-sama bawa kalian ke dalam, kita ngomong nggak freedom, bukan financial freedom, tapi kayak financial literation. Ya, kita ajarin kalian keuangan supaya kita bisanya at least menang bareng-bareng kan. Betul. Kita di tahap yang berarti bilang udah cukup. Tapi kalau kita udah cukup nih, tapi kayak kita lihat ya setiap hari di internet ya, banyak hal-hal yang kurang tepat ya, dan orang juga mengglorifikasi ya banyak hal ya, resah juga bro. Betul. Karena orang bilang ya Indonesia emas 2045 dan sebagainya, kayak kalau SDM-nya begini kalau sulit juga. ada begitu-begitu itu akan jadi setback untuk SDM-nya. Tapi gini, gimana caranya kita bisa benahin itu adalah dengan bantu SDM-nya gitu. Karena gini, gue tuh ngerti banget perasaan kalian. Gue tuh bukan orang yang dilahirkan dengan uang gitu. Ada yang bilang, oh Timothy tapi begini dia. Gue tuh gak dilahirkan dengan uang ya. Gue tuh bayar sekolah tuh udah telat. Yang telatnya sampai setahun bro. Gue tuh telat sampai setahun bayar sekolah. Ya jadi harus minta ajuan ini, dan setiap mau ujian tuh gue mesti tanda tangan bro ke bawah. Dan gue cuma dikasih waktu ngerjain ujian 20 menit. Ya tetap gampang sih ngerjainnya. Tapi gue harus 20 menit gitu kerjainnya. Yang lain kerjain 2 jam, gue tuh kerjain 20 menit. Kan disuruh tunggu dulu bro sejam. Ya. Makanya kejamnya itu sistem sekolah. Busuk, bau tai gue bilang. Ya kayaknya sebenarnya dunia emang kejam sih bro. Karena dunia memang kejam. Tapi waktu kan gue masih kecil. Gue gak ngerti. Sekarang gue udah ngerti. Dunia itu memang kejam. Ya, dan gue gak pernah komplain. Gak bisa bayar, oke gue cari duit. Oke gue bayar sendiri sekolah gue. Sekolah gue akhirnya gue bayar sendiri. Masuk kuliah pun bayar sendiri. Ya. Di situ gue pelajari banyak hal tentang uang. Bahwa yang selama ini gue diajarin, gue juga kayak kalian, gue persis kalian gak punya duit. Diajarnya, oh lu harus kerja dapat duit. Gue coba kerja bro. Gue kerja sama orang, jadi wedding organizer, kerja sama orang. Yes. Gue bukan yang bikin loh, teman-teman banyak yang salah tuh. Gue bukan yang bikin, gue pegawai. Gue yang disuruh-suruh ngambil bunga. Gue disuruh ketok prosesi, tok. Ingat gue yakin ya misalnya suatu saat bro, gue nikah bro. Itu gue bisa gue yang atur, gue tahu dari bawah sampai Tapi selesai. biasanya yang wedding organizer tuh paling kasihan ya. Dia kayak kasian bro. nonton orang happy tapi dianya sendiri kurang happy biasanya. Bukan cuman kurang happy bro, itu sangat gak happy. Lu bangun pagi,
Soalnya kan ada yang cuman kerjanya jadi WO, panggilan. Iya. Gue tuh ada kerjaan lain. Jadi malam itu gue habis ngantar ke JNE bro. Iya. Gue habis ngantar naik sepeda, terus besoknya gue pagi terus udah berangkat ya kan ke hotel. Ketika nyampe di hotel bro, itu lu tau gak kayak yang pagi-pagi itu persiapan untuk yang ceweknya biasanya. Yes. Itu kan ada fotografer tuh. Biasa Iya. fotografer kayak ambilin gelas dong. Terus gue kayak anjing gue jadi ngambilin gelas fotografer bro dulu bro. Jadi gue tuh pernah ada di posisi kalian gitu loh. Fotografer gelasnya terus gue gak tau diapain sih tuh. Terus coba kalian jelasin ya orang media tuh. Apa sih itu gelas terus kayak kameranya itu. Efek apa sih yang dia mau cari? Bluri anjing kan? Iya pokoknya itulah. Iya. Lu post pro kayak anjing. Kenapa lu suruh gue ambil gelas gitu loh. Terus dia bukannya ini gelasnya anjing lu. Tuh kalau gue ketemu lagi gue tampar sekarang tuh fotografernya tuh. Lu post pro lah anjing. Jadi gue tuh pernah ada di posisi jadi sampah teman-teman. Terus berharap dapat ini bro. Jadi kadang kalau nikahan Chinese bisa dikasih angpau. Jadi ada yang dikasih. Oh. Jadi gue tuh bisa kasih 600.000 terus bisa dapat additional 200.000. Gue tuh senang banget cuma dikasih tambahan 200.000. Berarti serendah itu kan dulu. Serendah itu 200.000 tuh gue happy teman-teman. Jadi buat yang bilang gue anak orang kaya lu bajingan lu anjing. Ya. Iya. Dan gue minus posisinya karena gue belum punya duit banyak. Gue harus biayain nyokap gue. Jadi sebenarnya posisi minus tuh. Minus posisinya. Gue pernah ada di kondisi lu, ya gue paham rasanya nggak ngerti uang, cuma dapat 200.000 aja seneng. Ya. Gue paham bahwa waktu gue disuruh kerja dulu dan segala macam untuk dapat uang harus kerja lebih keras untuk dapat uang lebih banyak. Gue stuck, gue paham rasanya stuck itu. Dan gue berhasil keluar dari situ. Dan ketika gue udah keluar dari situ, ya gue berjanji sama diri gue pengen bebasin kalian semua. Ya. Gue pengen kalian dapat kebebasan yang gue punya. Karena gue itu bukan simbol kekayaan bro. Bayangkan salah. Banyak bilang, oh Timothy sukanya kaya. Tapi orang paling dekat kayak gue, kayak bro kakak tahu. Gue tuh bukan paling gila sama duit. Gue paling gila sama kebebasan. Iya. Yang gue suka dengan duit adalah itu bisa bikin gue bebas. Tapi kalau tanya gue apakah uang sekarang ada gunanya buat gue? Enggak. Gue bukan tipe orang yang suka, oh ya udah kalau gitu gue beli mobil sampai wah gitu. Gue ngelonte gitu. Enggak, itu bukan cup of tea gue. Gue kalau punya uang lebih, gue pengen salurin bro. Gitu. Gue mendingan bangun sekolah, pakai untuk lebih bermanfaat. Gue cukup beli apa yang gue beneran suka. Iya. Nyampe gue dapat cukup apa yang gue beneran suka, gue nggak berlebih orangnya. Gitu. Gue contoh ya, gue nggak suka gak gitu suka Richard Mille. Iya. Dia lihat pakai keren kan, miliaran jamnya itu kan, harga rumah. Tapi gue nggak FOMO untuk kayak, gue juga pengen dong Richard Mille yang itu yang tipis itu kan bagus. RM berapa itu? 6701. 6701. Nah itu yang paling bagus tuh, yang itu yang tipis. Kalau yang kegedean norak. Iya. Apakah gue akan beli? Enggak, karena jawabannya gue kurang suka sama modelnya. Gitu. Jadi gue cuma beli apa yang gue suka dan dah. That's it. Ya, sebenarnya orang emang harus gitu sih. Jadi mereka tuh harus ya lakuin apa yang mereka suka, sama Bener. seperti beli sih. Jangan kita cari validasi orang lain terus akhirnya nggak jadi diri kita sendiri, karena itu bahaya sebenarnya. Betul. Kita nggak hidup yang kita mau, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau. Ya. Kita lakuin. Ya itu kan badut kehidupan jadi. Betul. Dan sama juga kayak Bro Timothy tadi, saya juga banyak dibilang orang kaya ya. Sebenarnya kasihan banget dulu Iya. orang tua saya ya. Waktu lahir tuh ya memang saya aja nggak diambil dulu karena nggak punya Iya. biaya. Terus nunggu kakek saya datang dari Magetan dulu buat bayarin Buat persalinan. keluarin aja kan Buat bahkan. keluarin aja. Terus dulu ya keluarga kasihan banget ya. Bapak ibu lah kita ngomongnya juga dulu mulai dari naik Vespa ya sampai nol, bener-bener rumahnya tuh digubuk. 2 tahun ya diusir, tinggal di gubuk ya awalnya, dan ya orang tua akhirnya punya jalan buat mereka UMKM. Jadi dibilang kaya ya enggak, cukup. Ya. Tapi dari mulainya tuh bener-bener dari naik Vespa bro. Betul. Rumahnya bener digubuk. Dan ya alhamdulillah lah ya. Orang tua ya mungkin privilege yang dikasih orang tua itu pendidikan yang tinggi. Ya. Makanya dari pendidikan tinggi itu ya saya core-nya dan juga role-nya semua saya curahin ya, memberi kembalinya tuh di pendidikan. Betul. Itulah kenapa kita bikin akademi, kita kayak bangun banyak sekali sekolah, karena saya tahu ya pendidikan itu yang paling penting. Jadi konten ya kita ngomong live ya, kita kasih edukasinya pun juga yang kita kasih edukasi. Betul. Kita juga nggak mau kasih yang lain juga. Itu kayak contoh ya. Gue tuh nggak dilahirkan dengan uang dan status. Dan ketika kayak tadi, kayak gue nggak bisa bayar uang sekolah dan gue disuruh nunggu. Itu menurut gue itu sistem yang busuk dan sangat menekan. Dan biasanya, ya kalian paham lah sekolah yang gue ngomong ini sekolah apa. Itu bisa dipanggil bro. Murid-muridnya yang nggak bayar tuh dipanggil, dipermaluin. Oh. Jadi caranya mereka begitu. Mereka nggak tekan orang tuanya, mereka tekannya muridnya. Biar muridnya malu buat ke orang tuanya, buat keluarin duit. Itu busuk bau tai gayanya. Jadi
Gua Ada yang itu gitu ya? ada sekolah gue dulu begitu. Jadi ketika mereka selalu sekarang panggil gue jadi pembicara, pengen gue ludahin semua mukanya. Kita bikin sekolah yang gratis akhirnya. Jadi gue pengen kasih kesempatan ke mereka yang nggak punya kesempatan. Jadi kalau buat lu yang ngomong gue anak orang kaya, ya lu kebanyakan alasan gitu. Hidup lu memang udah gembel dan lu nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi kita berdua ini tidak dilahirkan dengan uang dan status. Semua yang gue pernah bikin di hidup gue di sini, ya. Mungkin gue satu-satunya anak muda yang nyampe di level ini, ya. Kalau ada bilang, oh tapi ada yang lain, ya sebutin lah lu. Iya. Lu bener-bener sebutin, lu tunjukin gue siapa. Yang udah capek apa yang gue capekkan di umur gue. Lu jangan ngomong sama gue sama Kong lo, gue lebih dari mereka semua. Dari siapa? Ada yang sama-samain tapi sama Kong lo, kenapa gak samain sama lu aja? Oh iya. Iya. Gini, trajektori mereka, gue gak tahu trajektori gue ke depannya seperti apa. Ya, bisa aja gue gak mau tambahin duit gue lagi. Bisa aja gue mau bagi aja sekolah, gue bikin sekolah semua. Ya, yang tahu gue bebas. Tapi yang punya kebebasan seperti gue di umur gue kasih tau 0 jumlahnya di negara ini. Dari negara ini pertama berdiri sampai sekarang. Ya. Kalau lu bisa bantah gue, silakan bantah gue. Ada orang lain gitu yang bisa dari status tanpa uang, tanpa status sosial dari orang tua, bikin semuanya dari 0, lu buktiin ke gue. Ya. Dan di sini gue tuh mengajarin lu bahwa jadi manusia yang bebas dari duit, bro. Karena Yes, permasalahan gue tuh duit. Karena untuk dapat kebebasan itu gue butuh kelarin duitnya dulu. Kayak masalah Gitu. di dunia semua sekarang juga ujung-ujungnya duit ya. Betul. Kalau orang pun banyak duit juga jadi penjahat juga kan. Iya. Jadi ya menurut saya kurang balance ya. Orang yang pegang duit terlalu banyak yaitu intensinya busuk. Tapi orang yang duitnya terlalu sedikit itu otaknya juga busuk karena sulit untuk diajak maju. Betul. Sulit diedukasi, ya skeptismenya tinggi. Ya orang bilang gampang suudon ya. Betul. Karena banyak yang bilang kan, oh Timothy itu sales Bitcoin. Gue bukan sales Bitcoin, gue sales kebebasan. Ya, Bitcoin itu jalur untuk bisa kebebasan. ya, mantap tuh kata-katanya. Ya. Udah belajar gue dari dia. Dia ini apa penulis sastra ini, diksinya Iya, level penulis sebenarnya- sastra ini. Ini saya kan orang paling banyak taunya waktu zaman SMA ya. Saya banyak olimpiade ekonomi dan keuangan. Tapi sebenarnya dari Karya tulis juga banyak kan lo. SD itu saya juara nasional. Cipta dan juga baca puisi. SD itu. FLS 2N, kelas 6 SD. Ingat saya lombanya di Bandung ya. Jauh bener tuh, Bandung Ini tuh. Jauh. Tuh juara 1 saya bikin puisi yang judulnya ini. Bendera kecil di pulau kecil. SD itu. SD itu, SD kelas 6. Jadi ya mungkin udah dari dulu ya bakatnya sastranya mungkin dari dulu. Bikin diksi ya. Bikin diksinya dari dulu. Nah. Jadi teater, ya, drama juga banyak. Proses lah ya. Betul. Proses. Tapi di saat gue punya uang yang cukup bro, ketika gue berhasil keluar dari 0, gue ngerasa gue nggak cuma pengen bebasin diri gue sendiri gitu. Kalau di saat gue udah bebas ya saatnya gue bebasin kalian. Makanya gue suka banget tuh kata-katanya bro kakak. Bro kakak pernah bilang kalau hidupnya masih sial jangan bahas finansial. Itu setuju. Karena bahaya sekali yang lu ciptakan dengan itu lu nggak paham apa yang lu ciptakan. Akhirnya ada korban kan, peer to peer ya. Dan lain akhirnya korban yang timbul ketika lu masih sial hidupnya lu bahas finansial yang lu kasihin ke orang yang lu ngomong gitu. Ya, dampak yang lu bikin tuh lu nggak paham. Dan sama bro, influencer sampah ini, ya, lu ngerusak generasi bangsa masa depan loh. Dengan lu ambil bola matanya seperti itu dan lu minta uang 50.000 itu menurut gua ngerusak bangsa itu. Yang kita mau bikin di sini adalah pendidikan. Kita mau bangun sekolah, anak-anak yang nggak punya kesempatan. Ini baru satu lagi bro, kita mau bangun lagi nih. Ini gua kasih tunjuk ke teman-teman ya. Ini gua sangat beruntung bertemu orang yang besar hati bro yang mendedikasikan hidupnya untuk ini. Ini nih, yang kita ini dia fotoin lagi udah di sana nih. Ini sekolah yang kita lagi mau bangun, teman-teman di Kupang. Ini orang-orang yang nggak punya kesempatan, ya. Itu yang kita lakukan, ya. Sedangkan lu nyawer, cuman buat orang buka Kodigo, ya. Kalau gue kan gue nggak butuh lu nyawer buka Kodigo. Gue Kodigo fun minta Kodigo fun kirim satu. Oh, Kodigo tuh. Tequila itu ada tuh satu lemari tuh full semua. Ya. Full satu lemari kita. Jadi jangan gue nggak ngerti gitu loh. Moral bangsa menurut gue bisa rusak sih. Bener-bener bisa rusak. Dan yang kita mau bawa di sini adalah kita mau bikin kalian bisa bebas. Terus lu kalau lu nggak mau bebas, ada yang bilang, "Oh, tontonannya nggak bermanfaat." Nggak usah. Gitu, ya. Ini kerang ajaib nih yang bisa bikin gue bangun sekolah gini nih. Ya. Namanya Bitcoin. Jadi kalau lu benci terhadap apa yang kita bikin, ya gue nggak tahu sih bro. Kalau kita bangun 100 sekolah ya, terus ada orang yang nggak seneng, ya itu penjahat kemanusiaan kan? Ya setuju. Coba manusia macam apa yang bisa benci
sama sesuatu, ya gue nggak mau orang lah, bukan gue lah, manusia lain ya, Ya. yang mau berbuat baik sama sesama, terus ntar lu masih bilang pencitraan, lu masih bilang ini, lu kalau lu lihat muka anak ini, lu masih bisa ngomong nggak gue ini pencitraan, gitu loh bro. Baik. Masa sejahat itu si manusia? Ya lu bagus mati kan kalau gitu kan. Ya setuju. Jadi ini anak-anak yang nggak bisa sekolah teman-teman, yang akan kita bayarkan sampai dia lulus loh. Ya, dengan 5 sekolah itu berarti kita kemarin yang di NTT pertama itu udah 300 orang bro sekarang. Jumlah siswanya 300 orang. Itu besar sekali loh teman-teman. Kita bikin bornya, kalian lihat videonya, itu kita bikinin lapangan, Ya. kita bangun 2 gedung, kita bikinin labnya komputer. Besar sekali itu teman-teman ya. Dan kita di sekolah yang kelima ini kalau udah jadi 5 bro, Yes. itu ada sekitar 1.000 ya. Ada 1.000 murid Iya. yang sampai lulus itu karena hal yang kita kerjakan berdua di sini gitu. Tapi orang masih ada yang nyacat kan, oh tapi ini begini, tapi ini untuk pencitraan begini. Gimana menurut lo? Ya mungkin ya kita Hati udah tertutup kali. lihatlah ya ini apa, bagaimana ya muka-muka anak-anaknya bro. Ya. Jadi orang kalau mau, saya ngomong dedikasi ya untuk pendidikan, tapi masih dianggap negatif, ya itu menurut saya ya itu penjahat kemanusiaan. Iya. Karena setiap kali kalian mau bilang, oh cuci duit ya, oh pencitraan. Coba lihat muka anak-anak ini. Terus bandingin tuh sama hidup kalian di sini. Kemewahan yang lu punya, lu pernah datang nggak ke NTT? Gue pengen tanya. Simpel deh. Kan dia bilang, kenapa di sana bangun sana? Kenapa nggak di sini? Itu banyak orang egois bro, dari sini. Balik lagi, gue bilang tadi. Orang-orang Jakarta ini banyak egois. Banyak bilang, tapi kenapa nggak bangun sini? Lu coba sekali lu datang ke sana. Ya. Lu akan punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Lu hidup lu tuh, lu masih netek sama bapak lu. Ya setuju. Ya, lu masih bikin sampah, lu masih lari bikin sampah. Kita di sini tuh bangun negara. Kita mau bangun negara ini jadi Indonesia emas, bro. 2045. Kita memang dalam hati kita mau bantu Indonesia jadi emas. Tapi ada step-stepnya untuk bisa bikin Indonesia jadi emas, bro. Ketika nanti SDM-nya udah tinggi, AI itu bakal mensejahterakan masyarakat. Jadi gua itu bukan fearmongering kalian. Menurut gua, bro, AI dan humanoid robot itu akan mensejahterakan manusia. Ini gue akan ceritain kalian ya, dunia yang gue pengen ya. Dunia yang gue pengen itu berbeda, karena gue melihat AI ini akan merubah semuanya. Dunia yang gue pengen adalah semuanya akan jadi gratis, kalau kita melakukan ini dengan benar. Ya, makanan akan jadi gratis, rumah itu bisa jadi gratis, semua bisa jadi gratis teman-teman. Dan yang manusia akan lakukan hanya kreativitas, seni, ideologi, ya, berdialog seperti ini. Cuman itu bro yang tersisa, karena labor cost ketika itu turun sekali bro. Dengan 20 miliar robot yang ada berjalan di bumi ini, itu udah nggak perlu bekerja. Jadi manusia udah dapat makanan diantar ke rumah gratis bro, pakai drone datang. Dan itu achievable teman-teman. Dengan perkembangan teknologi sekarang itu achievable sekali. Ya, itu visi gue terhadap masa depan yang gue pengen bikin gitu. Tapi kalau ada kayak batu-batu bro, yang kerikil-kerikil yang ganggu ini ya, gue akan tabrak satu-satu. Satunya ini ya, media yang dimiliki oleh orang-orang sampah. Ya. Ini yang bikin SDM jongkok dulu kan. Kita benerin dari SDM dulu ya. Yes. Kalau mungkin pemerintah udah bantu dengan segi makanan itu very good. Tapi kita akan bantu dari apa yang kita bisa di sekolah. Dari informasi ya. Informasi, pendidikan, dan sekolah. Jadi kita bikin informasi di sini ya. Kita singkirin dulu batu-batu kerikilnya nih. Yang perusak moral bangsa gue singkirin dulu. Ya. Kita bangunin sekolah di daerah yang terpencil dulu. Ini matematis teman-teman soalnya. Cara kita tackle problem ini tuh gue kasih tahu ya teman-teman ya. Untuk membantu negara ini tuh lebih susah dari apa yang kita kerjakan di financial market. Jadi gue sama Bro Kakak mapping. Kita nggak bikin sekolah sembarangan ya udah ya. Oh ya pasti. Kita mapping dulu. Kita lihat oke mana yang paling membutuhkan. Jangan lu orang Jakarta bilang mana bang Jakarta ini masih jelek. Ya kan. Ya itu kan. Tapi bang. Jadi kita lihat dulu nih. Oke. Dari daerah yang tingkat kemiskinannya paling tinggi kemana? Berapa? Kenapa? Karena bapaknya bro itu nggak mau sekolahin mereka anak-anak ini. Bapaknya tuh lebih pilih untuk beli rokok dibanding bayar sekolah anaknya. Jadi ya udah kita yang bangunin sekolahnya gratis nggak usah bayar. Gurunya kita yang biayain ya. Jadi buat yang tanya apa aja yang kita lakukan, gurunya kita yang biayain, sekolahnya kita yang bangunin ya. Anak-anaknya itu sekolah gratis di sekolah gua. Ya dan ini kita udah OTW sekolah kelima gitu. Sekarang pertanyaan gua adalah yang lu selama ini dengerin gitu, itu udah ngapain? Yang lu sembah-sembah itu udah ngapain? Apa yang udah dikerjakan di hidupnya? Ya. Kita edukasi di 20.730 orang di sini secara gratis. Gue yakin orang yang punya duit kayak gue nggak akan ada yang mau ngomong kayak gini depan kamera sama lo. Nol. Takut paling. Ya takut, bukan takut, males. Iya.
Mereka tuh nggak peduli sama lu, gua kasih tahu. Orang-orang di atas ini nggak peduli sama lu. Peduli pun juga kadang takut kan. Betul. Dengan substansi yang kita omongin. Kenapa kita berani seperti ini? Karena kita dari bawah, bro. Oh iya. Gua orang yang mulai dari nol. Gue mulai orang dari yang bayarin biaya SMA gua sendiri. Ya. Uang sekolah gue yang bayar sendiri. Nyokap gue yang biayain. Adik gue sampai sekarang di kampus masih gue yang bayar. Cici gue mau keluar di luar negeri lagi, sekolah lagi ke Cina, gue yang bayarin lagi. Semua keluarga gue yang bayarin. Jadi kalau lu bilang gue anak orang kaya, gobloknya luar biasa, bro. Iya. Gue mulai semua dari nol tanpa apapun, tanpa status. Dan ketika lu udah bisa keluar dari situ, lu pengen bisa bantu orang lain kan, bro. Lu pengen orang yang stuck di zaman dulu. Tapi gue sadar masih ada orang yang lebih kurang beruntung dari gue lagi. Nah ini yang gue pengen bantu dulu. Karena kalau SDM-nya beres, ya gue bukan orang yang tipe mau bikin roket, bro. Gue bukan tipe yang mau bikin humanoid robot, itu Jensen Huang aja lah yang bikin sama Elon Musk. Sama Tesla lah. Atau si Viggo Robotics, bukan kita. Tapi kalau bisa benerin SDM-nya pelan-pelan. Kita kasih lab komputer ke daerah terpencil. Kita bikinin mereka punya ekosistem. Kita bikin sanitasi, lu kan bisa berak. Tapi kan gue miskin, bang. Di kosannya masih bisa berak, bro. Lu masih bisa coli, nonton live stream 12 jam sama masih bisa berak. Itu yang kita bangunin sekolahnya, itu orang-orang gak bisa berak, gue kasih tau. Ya. Toilet aja nggak punya, bro. Sanitasi dasar tuh mereka nggak punya. Jadi lu jangan ngomong kalau lu belum pernah datang ke lapangan dan lihat lokasi. Ya. Ada yang bilang, kenapa misalnya Timothy nggak mau jadi politisi? Nggak mau. Karena kan tadi yang gue suka apa? Satu, kebebasan bukan uang. Jadi gue akan kumpulin uang. Ini misi hidup gue nih, uang sebanyak-banyaknya. Suatu saat nih, ya. Kenapa sih teman-teman mungkin ada yang nanya kan? Kenapa sih Timothy kalau gitu? Kenapa beli mobil ya kan? Kenapa nggak donasi aja semuanya? Pasti akan gue donasi semuanya. Iya. Tapi kalau gua nggak beli mobil waktu itu, lu nggak dengerin gua kan? Itu yang lu nggak paham. Lu nggak dengerin gua di sini sekarang. Ya. Sekarang lu udah dengerin, ya. Ini gua pakai uangnya. Gua mau pakai semuanya untuk gua bangun 100 sekolah ya. Mungkin dalam berapa tahun, Cepat kali kita bangun ini. Ya, lu semoga mau ke 5 nih. 2-3 tahun. Ya, semoga 2-3 tahun yang kita bangun 100 sekolah, teman-teman, di Indonesia. Ini akan jadi sejarah Indonesia, anak muda. Nggak ada ini kalau bilang, oh tapi zaman dulu ada yang nggak ada. Not even close. Ke impact yang kita lakukan di negara ini. Ya. Nggak ada yang bahkan dekat, teman-teman. Dekat tuh nggak ada, ya. Dan lu bayangin, runway kita kalau kita lakukan ini 10 tahun lagi, bro. Bener. Dan teman-teman di sini semua bareng-bareng. Ya Nggak cuma makanya kita. itulah ya, nanti kalau tetap ada orang yang nyacat dan nyocot ya. Nyacat nggak apa-apa, ya nyocot juga. Gimana kalau nyocot itu, bro? Tentang orang bangun sekolah itu. Ya mending kalian cuman komen begini ya. Tapi bang. Itu ya. T-nya banyak tuh. Ya kadang ini ya, udah cukup dijelasin Bro Timothy sih. Hari ini saya juga kayak ini nggak speechless ya, nggak pengen terlalu banyak ngomong. Ya, jadi ya semoga impact kita tambah banyak orang yang sadar juga, dan misi kita. Iya. Ini bener-bener bisa ya terlaksana semuanya. Ada yang bilang, boleh ikut nyumbang membangun sekolah nggak? Enggak. Jawabannya. Ya. Balik lagi, kita bukan tukang sawer, kita bukan ini. Enggak, jawabannya enggak, kita bangun, ya. Sekolah yang dibangun untuk operasional siapa yang tanggung? Gua, ya. Kita itu hampir sekolahin 1.000 anak di bawah kita, gua kasih tau. Setiap bulan, setiap hari mereka masuk, bukan setiap bulan, setiap hari mereka masuk. Hari sekolah. Hampir 1.000 anak di bawah kita yang sekolah, ya. Lebih dong, bro, sama yang beberapa anak-anak yatim itu kan, yang kita bayar pendidikannya. Jadi bagusnya sekolah kan, itu kan mereka bakal lulus dan ada angkatan baru lagi. Iya. Jadi ya semakin banyak ya nanti orang lahir baru, sekolahnya juga semakin banyak angkatannya. Jadi bayangkan ya dari situ kayak 10% aja punya amalan baik, kita pun juga ikut ya bro, bangga dengan apa yang mereka buat. Let's say lah ya 10%-nya jadi orang sukses terus di Jakarta. Kita nggak ngerti kan efek kedepannya buat Indonesia ini seperti apa bagusnya. Ya kalau bisa 100% harusnya kan menjadi orang semuanya. Setuju. Jadi siapa tahu ya sekolah di sekolah kita ya nanti sukses jadinya. Betul. Harapannya gitu. Itu hadiah untuk generasi ya bro ya kita sebutnya. Karena kita mau jadi, mungkin ini generasi terakhir yang bisa bebas menurut gua. Ya, generasi yang sekarang nonton ini ya, yang masih muda ya, mungkin 18 sampai 28. Kalau yang tua sorry udah gak selamat. Ini generasi terakhir. Gue ngomong fakta. Ya. Tsunami fakta. Tsunami fakta ya, gue gak peduli kalau yang tua, gue gak peduli. Tapi yang dengerin gue mungkin 18 sampai 28 di sini ya.
kalian akan jadi generasi terakhir yang bisa bebas. Karena kalau yang di bawahnya nanti ini nggak mau naik bro, nggak mau level up. Gue bilang tadi, harga makanan tuh akan jadi murah. Tapi itu bukan berarti lu akan jadi kaya loh. Harga makanan jadi murah. Ya. Lu akan sulit mendapat pekerjaan. Nanti mungkin pekerjaan yang lu bisa lakukan adalah nyumbang metadata yang sekarang udah lakukan kan. Scrolling TikTok doang kan. Scroll mata gitu kan. Ya scroll. Bola mata lu dipakai terus dan dijualin terus. Cuman itu doang yang lu bisa kerjakan nanti ke depannya. Ya. Jadi lu jualin jiwa lu ibaratnya. Lu udah gak bisa jualin tangan lu lagi jadi kuli. Karena diganti. Robotnya gak bisa tidur. Gak perlu tidur. Nyala terus nanti. Pakai solar ntar pakai matahari atau fusion energy itu udah lu nggak perlu ada lu lagi gitu. Dan di pabrik BMW itu sekarang udah diimplementasi bro masalahnya. Itu yang problemnya. Gue tuh kiranya ini masih kayak 2 tahun lagi bro. Ya. Tapi kemarin tuh pabrik BMW itu udah full autonomous operation sama Viggo Robotics loh. Full bro. Dia udah masang-masang mobil bro. Jadi kalau orang masih skeptis dengan apa yang gue ceritakan di 2030 ya silahkan. Tapi waktu lu gak lama lagi untuk jadi generasi yang masih bisa bebas. Dan kita melihat peluangnya ya ada sekarang di Bitcoin. Jangan nanti Bitcoinnya 20 miliar lu baru beli gitu. Udah jadi store of value semua dunia. Udah jadi global reserve asset lu baru beli. Gitu. Jadi harus perhatikan ya. Ya. Nah dibilang BYD juga udah full robot. Betul ya. Betul. Nah dibilang 13 tahun udah kerja wajar gak bang? Gue bilang tadi, ya boleh kalau 13 tahun mau kerja. Gak ada yang bilang lu kapan harus kerja. Karena gue bilang generasi ini harus jadi generasi yang fokus. Kita harus fokus tingkatin SDM. Dengan SDM yang meningkat, kita bisa banyak yang kita kerjakan nanti ke depannya bro ya. Iya. SDM-nya meningkat contoh. Misalnya anak-anak sekolah di kita hebat-hebat. Ya. Mereka bisa bantu daerahnya sendiri. Mereka misalnya bikin solar grid sendiri, bisa nyalain lampu di kampungnya sendiri. Ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Asal sungguh-sungguh gitu. Belajar di sekolah yang kita udah fasilitasin. Dan ya harapan kita kayaknya gak cuma 100 sih bro harusnya. 1000 gak sih nanti? Iya harusnya lebih banyak ya. Iya kurang ya. 100 sekolah kurang. 100 mungkin dalam 3 tahun. Tapi kita akan mungkin bangun sampai 1000. Karena kita pengen punya impact. Ya gue gak peduli kalian inget gue sih. Yang gue pengen kalau misalnya even one day gue mati ya. Gue diingat sebagai sebuah simbol bro. Makanya kita pakai simbol. Jadi kalau kalian perhatiin, profil kita tuh nggak ada muka kita, simbol. Itu simbol matematika, artinya for all untuk semua, ya. Jadi artinya yang kita bikin di sini itu adalah untuk semuanya, untuk generasi ini. Kalau ada yang masih nggak suka dengan apa yang kita bikin ya, berarti mereka adalah orang-orang yang memang ya gue nggak tahu sebutnya. Otaknya nggak sampai atau justru mereka nggak pengen generasinya maju untuk eksploitasi ekstraktif diri mereka sendiri. Yes, karena mereka kan bisa eksis dan bisa bernafas di bumi Indonesia ini. Ini karena ada orang bodoh yang mau konsumsi konten mereka. Kalau orang itu pinter, wah diludahin itu. Nggak ada yang peduli sama konten mereka. Ya itu bener, bagus banget itu. Jadi kan? poinnya mereka tetap pengen orang tuh bodoh. Karena kalau orang bodoh, orang nggak sadar. Tapi kalau orang sadar, jadinya mereka nggak laku kan? Iya. Ya, jadi ya tuh mungkin yang dijual virus sebenarnya. Setuju gua. Mungkin itu ya agendanya mungkin itu. Jadi keep rakyatnya bodoh dengan rakyatnya bodoh ini gampang sekali mainin. Oh lu mau nurut sama gua ya? Nih gini. Jadi kan sebenarnya dari cara kondisi mental conditioning kan? Penjajahan dulu kan sebenarnya. Oh. Masyarakat betul. Ya dibuat bodoh, dikasih pertunjukan supaya mereka tetap tidur, betul. Mereka tetap nyaman. Dikasih pertunjukan bener zaman itu ada alasan kenapa ada pentas kan zaman dulu. Kita 300 tahun lebih nggak merdeka karena nyaman. Sekarang pun kita juga nggak merdeka kan sebenarnya. Betul. Siapa yang merdeka finansial? Ya, siapa yang gue bilang, siapa yang secara pribadi, individu merasa, yang kita ngomongin. Merdeka secara merasa finansial. merdeka. Ini baru merdeka nih kalau ini Alfian nih ya kan? Iya. Ya makanya KPR kita lunasin kan. Ini makanya di depan situ kantor kan kita tulis kan bebas riba. Iya. Makanya kalau ada yang KPR antara kita pecat sama kita lunasin KPR-nya. Ya. Jadi emang bebas riba. Kita kan emang mau financial freedom. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman semua, itu siapa yang benar-benar merdeka finansial bro? Siapa yang nggak dijerat sama hutang? Siapa yang bisa ngomong apa yang mereka mau ngomong? Siapa yang bisa bilang hari ini saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Itu ciri khas bebas. Kalau kalian nih mau lihat kalender gue ya, gue bahkan 2 tahun lalu belum bebas bro. Ya. Gue masih orang gembel 2 tahun lalu dibanding sekarang ya. Lu kalau lihat kalender gue nih, ini buat bulan depan nih, keren gak nih? Kosong bos. Dulu, gue zaman dulu, waduh, hari dari pagi sampai malam. Gue sekarang bro diajak meeting sama orang antara lu kesini ke kantor gue,
ke kafe dekat rumah gue, atau nggak usah. Yes. Gak usah ketemu sama gue gak mau ketemu lu, gue gak mau tahu lu siapa, gue gak peduli. Itu bebas tuh. Tapi Gue kemanapun kaos gue. Iya. Gue kalau pakai jas ya itu karena gue emang pengen ke acara gue sendiri. Bener. Mau ngapain, siapapun gue gak peduli siapapun. Gue akan pakai kaos kayak begini. Ya. Karena gue udah di level itu di hidup gue, di taraf hidup gue. Ya. Ya. Ini adalah sesuatu yang kita akan misi yang kita kerjakan sampai mati bro, untuk semuanya ini, logo ini yang kita pengen bawa. Jadi ya, gue harap gue dan Bro Kakak juga dikenang sebagai simbol akan kebebasan. Itu pertanyaan bagus tuh tadi. Coba lu komen pada sini deh, siapa yang di sini ngerasa dia tuh merdeka secara finansial? Ada bro, misal pengusaha teman gue gitu kan, tapi kayak dia harus kemana-mana terus gitu, sibuk terus. Itu nggak bebas. Yang bebas tuh gue nih, jam berapa? Nah jam segini, udah mau 2:30 gue masih bisa live stream ngaso di sini. Ini bebas. Gue bisa ngajarin lu, gue punya waktu, gue mau luangin waktu gue untuk lu. Itu orang yang bebas. Kemarin gue dia undang sama berita bro, berita finansial. Karena kalau influencer paling senang tuh ngelonte ke berita kan. Yeah. Terus dia cancel paginya bro. Jadi jam 10 airing, cancel jam 8. Terus dibilang kayak eksekutif produsernya mau datang, mau ketemu. Gue gak tahu lah mau ngapain. Terus ngemanggil gue lagi. Langsung gue blokir nomornya. Persetan lu mati aja ke laut. Lu kira gue butuh kanal berita lu, channel gue lebih gede, bego lu. Hah? Lu kira gue peduli anjing diundang-undang masuk majalah kayak lonte gitu. Nggak peduli, itu tinggal dibayar bisa kok. Iya. Dibayar semuanya, bayar. Money. Majalah only need money. Jadi bener, kalau Timothy nggak masuk, money. Iya. Nggak mau, gue males, ngapain, nggak perlu. Ya. Nggak perlu gua majalah-majalah seperti itu. Jadi untuk sekarang bro, Yes. gimana menurut lu step-step konkret yang mereka bisa lakukan untuk at least benahin finansial awalnya dulu nih? Kita kan mau bantu mereka merdeka finansial. Merdeka tuh harus finansial dulu ya. Lu nggak bisa tuh ngomong kayak lu jadi gembel yang merdeka, itu nggak ada. Tuh lu pemulung pinggir jalan. Lu harus bebas finansial dulu, baru lu bisa merdeka secara individu. Nah gimana nih step by stepnya bro? Ya pertama harus punya yang namanya kesadaran finansial. Dikit banget bro orang yang punya kesadaran finansial. Bahkan yang kayak kita omongin orang-orang yang jadi influencer keuangan ya, modal mungkin keluar negeri atau kuliah di luar negeri itu ngerasa punya skill keuangan. Padahal mereka nggak pernah pegang duit besar, nggak tahu create value-nya dari nol gimana. 0 ke 100-nya nggak pernah, ya. 0 ke 10 apalagi. Jadi harus punya kesadaran finansial. Bahwa kalian itu siapa, ya apa yang kalian butuhkan. Baru setelah itu punya tujuan finansial yang jelas. Mau apa nih, duitnya segini ya mau kaya kah, mau ngalahin inflasi kah. Dan dari situ, ya setelah punya tujuan finansial yang jelas, ya kita punya investasi ke dua hal ya sebenarnya. Satu ya dari capital ya, atau dua kita investasi ilmu supaya kita bisa ngembangin itu. Karena saya tanpa ilmu semua ini saya nggak bisa di sini. Tanpa dulu waktu SMA ya saya ikut banyak sekali lomba belajar ini tuh ya, buku tebel-tebel saya baca itu nggak akan bisa kemana-mana. Jadi ya pada dasarnya karena itu ya saya tuh bisa di sini. Jadi penting sekali orang tuh invest di yang namanya pendidikan. Tapi kan kesadaran finansialnya harus dibuka dulu. Yeah. Karena banyak orang ini yang nggak sadar secara finansial, masih numpang di rumah orang tuanya, terus nonton live 12 jam gitu. Iya. Ya kan? Kacau itu hidupnya. UKT-nya masih dibayarin. Wah kacau itu. Iya kan? Lu masih sama orang tua lu nonton live 12 jam, lu ngasih duit. Tapi problemnya ya kenapa dia bilang kok Timothy begitu sih? Kan itu entertainment, bukan masalah entertainment, tapi apa yang dibahas di situ. Lu lihatlah manusia-manusianya jenisnya seperti apa, makhluknya seperti apa. Punya uang langsung dihabiskan, lu kasih dia duit dihabiskan lagi. Terus itu jadi contoh kan bro ke generasinya. Terus ada yang bilang juga, gue tuh sempat dapat bro clippingan dikirimin teman gue. Salah satu MI juga ngirimin gue. MI itu apa? Manajer investasi. Teman MI kirim ke gue. Terus gue buka, ada yang ngomong ya salah satu orang ya. Dia bilang gini bro. Investasi kripto mah gue kapok, gue nggak penting. Terus kayak investasi jelek, yang penting uangnya tuh cash. Lu kasih aja jalan sesat loh ke masyarakat luas dengan nunjukin gaya lifestyle hidup yang begitu. Pokoknya uang nih habis, uang habis. Kan lu bisa lihat orang yang makan dari viewer atau kayak gimana. Ciri-cirinya adalah ketika lu udah mulai sawar-sawar, hidupnya udah mulai berubah bro.
Dulunya namanya naik Avanza, sekarang mulai naik Alphard. Ya kan? Dulunya ngemis, mulai BMW murah. Lu bisa lihat transisi hidupnya. Itu kira-kira yang biasa makan dari viewer tuh kayak begitu. Ya. Lu tega hasil kerja keras lu pakai untuk itu. Kenapa nggak investasi di diri lu sendiri? Iya. Contoh, lu akuntan, bro. Cari misalnya course di Udemy, lu beli nih, lu jadi akuntan yang lebih jago lagi, lu bisa naik jenjangnya tuh. Terus lu bisa lompat mungkin ke karir yang lebih tinggi di Iya. dunia akuntansi. Lu bisa kerja di Big Four accounting firm, gitu kan? Naik. Ada hal yang lu bisa lakukan untuk improve diri lu. Contoh, lu belajar misalnya kripto gitu kan. Yes. Yang gak usah dari kita lah, dari yang lain. Lu investasi ilmu lah. Ya nonton YouTube-nya Aceh. Nonton kan? YouTube Aceh gratis. Lu nonton modulnya Aceh gratis ya kan. Atau lu punya skill yang lu bisa develop yang lain gitu kan. Contoh, lu mau belajar programming Web3 lah gitu. Ya. Nggak usah di kita deh. Ya lu belajar di luar. Silakan cari. Course-nya misalnya MIT bro, OpenCourseWare itu ada di situ. Lu cari di MIT itu ada. Lu pelajarin, lu naik skill lu bisa improve hidup lu gitu loh. Dibanding lu kayak 50.000 lu sawer kayak ngasih LC begitu. Sadar dong. Gitu. Itu lu aja gak mau kasih pengamen bro. Oh, pengamen di jalan. Lu gak mau kasih. Tapi itu lu kasih. Terus duit itu dipakai untuk gaya hidup yang hedon. Iya. Itu fenomena yang cuma ada di sini bro. Iya setuju sih. Ada yang bilang, tapi kan di luar negeri juga ada live streamer ya. Kalian harus bedakan gitu. Mana orang yang memang fokus di bidang entertainment sama mana yang menyesatkan bangsa. Ini dua hal yang sangat berbeda bro. Apakah nggak ada entertainer di Indonesia? Banyak bro. Pelawak yang lucu banyak, yang keren-keren. Banyak yang channel edukatif juga membantu ada. Tapi yang bagian sampah-sampah ini gue udah resah banget lihatnya. Karena kasihan dari apa yang diomongin dari mulutnya gitu loh. Oh masyarakat jangan investasi, pegangnya cash. Wah anjing lu monyet goblok lu. Oh ada yang bilang gitu. Ada Ya? bro monyet goblok itu. Baru tahu. Dikirimin gua, banyak orang yang kirimin gua ini kok ada makhluk begini katanya. Yang nonton rame banget soalnya itu di clipping di TikTok yang nonton tuh 200.000 like bro itu. Berarti view-nya mungkin jutaan itu. Like-nya 200.000. Terus ada yang komentar-komentar, oh iya bener bang, nggak perlu investasi malah rugi, cash aja. Wah kacau bro. Kacau itu. Oh ada ya. Gitu. Jangan uang masuk lewat langsung beli barang gitu loh. Hati-hati gitu uang. Iya. Ya. Jadi gue di sini karena gue nggak pengen kalian tersesat gitu. Yang bro kakak bilang nih, mungkin gue sambungin gimana caranya. Bener, investasi bisa dua. Iya. Lu bisa upgrade skill lu yang lu udah punya nih, skill yang lu udah sekarang nyari kerja. Iya. Contohnya editor nih, ya kan. Lu beli course untuk editing gitu. Lu jadi editor yang lebih jago, gaji lu bisa naik nanti. Lu bisa naik jenjang level skill editing lu bisa naik. Lu jadi clipper ya kan. Lu belajar skill nih misalnya, gimana cara nge-clipping di YouTube kan. Bahkan gak usah keluar duit bro, bisa gratis. Lu cari di YouTube deh, cara clipping gitu kan. Gue kasih lu 1 juta, lu bisa dapat duit. Anak-anak SMA, bahkan anak-anak SMP, lu bisa bantu tuh mama lu dengan duitnya. Itu gue kasih terus, nggak akan habis. Gue kasih duit gue nggak bisa habis. Kalau 1 juta, gue bilang kan, gue buang duit ke tong sampah tuh Napoleon tuh baru lahir tuh habisnya duit gue. Jadi nggak bisa habis duit gue. Gue bakal kasih terus ya. Jadi nggak bakal ada berhentinya dan gue bakal kasih terus. Itu adalah cara untuk kita bisa benahin ini. Gitu. Dan pertama, lu harus bikin fondasi finansialnya dulu. Gitu. Lu punya aset yang aman, ya. Bisa aset keras boleh, lu beli emas nih 6 bulan lu tabung dalam bentuk emas, nggak masalah bro, ya kan? Iya. Lu bisa jual-jualin tuh. Satuan berapa sekarang harganya, rupiahnya? Ya, Dia lebih tahu karena dia banyak emasnya. 10 gram. Ya. Ya 10 gram gitu kan. 19 juta ya. 19 juta gitu kan. Kalau kalian punya uang, bekerja ya kan, kalian bisa tabung sebagai darurat di emas boleh. Menurut gua boleh, sangat sah, hard asset kok. Iya. Gitu. Lu mendingan di emas daripada di bonds menurut gua. Oh iya. Bukan cuma menurut gua sih, menurut Ray Dalio juga sama. Lu nonton tuh video kemarin nyacat Makanya. bonds tuh dia. Ya. Jadi lu dana darurat lu menurut gua emas it's fine ya. Taruh di emas. Lu bisa punya apa? Buffer. Jadi ketika kalau lu dipecat lu jadi nggak takut gitu kan. Kenapa butuh begini? Ini butuh edukasi finansial nih. Supaya lu kalau lu dipecat di pekerjaan lu nggak kocar-kacir gitu. Lu ngemis pesangon terus kocar-kacir habis itu. Lu udah punya 6 bulan biaya hidup lu, nah lu bisa diem, dan lu bisa mikir dulu, oke, apa yang saya mau kerjain? Lu bisa upgrade skill dulu. Anak istri lu masih bisa makan. Nah, ketika ini udah set, bro, fondasinya nih kayak bangun rumah, bro, nggak bisa langsung lu bangun atapnya gitu loh. Bener. Fondasinya udah kuat. Nah, baru mulai nih, ayo kita adventure nih.
Lu mau sekarang kondisi finansial lu di mana? Apakah lu udah kaya raya atau belum? Kalau kaya raya, diversifikasi sebar 7 sampai 8 aset. Ya. Lu beli mobil angka, lu beli jam tangan, lu beli properti di Bali. Lu beli bisnis private equity, lu beli fund di venture capital, lu beli fund di hedge fund luar negeri, lu beli crypto fund. Tapi itu buat very kaya. Ya. Ada yang nonton, gua tahu teman-teman gua ya, lu beberapa lu, ada 3-4 orang gua tahu teman-teman gua yang nonton ini orang kaya. Tapi di luar lu, ini gua bahas nih yang buat masyarakat dulu nih. Yes. Ya kan? Investasi masyarakat kecil itu apa yang bisa diinvestasikan biasanya? Reksadana, obligasi, saham, Bitcoin. Nggak banyak, jawabannya pilihannya nggak banyak. Lu nggak bisa investasi di hedge fund gitu. Lu nggak bisa di Bridgewater, investasi nggak bisa. Nggak ada aksesnya Nggak juga. ada aksesnya juga, ya. Jadi jawabannya adalah lu bisa invest di something yang ada format marketnya. Nah, kenapa gua nggak saranin main properti kalau misalnya nggak punya duit? Bahaya. 1 M nih, lu pakai untuk kos-kosan, lu gagal total, mati lu miskin. Oh, tapi ada yang ngajarin bang, modalnya 100 juta, 900 juta KPR, mati lu pas gitu. Ya. Gua kasih tau pasti mati. Ya. Karena kalau emang segampang itu, ya jawabannya semua orang udah lakuin, teman-teman. Kalau itu memang hal yang gampang untuk dibikin, semua orang udah lakuin. Jadi jawabannya adalah, lu lihat dulu nih secara landscaping, apa yang lu bisa investasikan. Bisnis tuh jangan disentuh dulu kalau lu masih kerja. Kecuali lu bisnisnya ada hubungan sama lu. Contoh, lu videographer, lu bikin jasa production house, itu sama tuh, kesinambungan. Tapi lu kalau videographer, lu mau bikin restoran kecil, pecel lele, lu pasti miskin. Ya. Jadi satu tuh fondasi dulu. Yang kedua tahu nih mau mainnya di mana. Ketika udah tahu mau mainnya di mana, fokuskan di situ. Oke, lu pilih. Oke, gue mau jadi investor misalnya public equity Amerika. Tapi kan lu gak ada aksesnya juga. Gue mau jadi investor kripto. Lu pelajarin Bitcoin tuh teknologi seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jangan dikit lu scam. Ya, ini aset kelima bos. Ini lebih tinggi dari Amazon sekarang. Ya, lu pelajarin dulu. Ya, Bitcoin itu seperti apa. Lu pelajarin dulu teknologi seperti apa. Ethereum itu apa. Smart contract itu apa. Gimana caranya bikin smart contract sendiri. Ya, Solana itu apa. Gimana cara programming di dalam Solana. Teknologi seperti apa. Ya, Bitcoin penyimpanannya seperti apa. Apakah dibiarkan di exchange, belinya seperti apa. Ya, ditaruh di cold wallet seperti apa. Kalau multisig itu bagaimana. Types of account itu apa. Pelajarin dulu ya. Lu petain dulu dan lu mapping semua. Ketika lu udah ngerti, lu baru hajar pakai duit lu masuk. Karena jangan cuma lu nyemplung aja bro ke kolam ya kan. Orang nggak bisa berenang nih baru keluar dari kencing nih. Iya. Lu lompat nih ya kan berenang, lu lompat ke air, lu belum paham cara berenang, lu pasti mati. Belajar dulu di pinggir-pinggir. Nah itu yang kita lakukan di sini, belajar di pinggir-pinggir ya. Ya atau lihat praktisi praktek seperti ini kan. Iya, Ini kan betul. sama juga ya. Kita kasih edukasi ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat sama kayak Betul. dulu di kampung ya. Saya pas main bola tuh saya juga nggak langsung bisa bro. Saya pasti yang duduk-duduk di samping ya sama yang penjual cilok itu Ya. lihat yang bisa main beneran. Ya. Lama-lama kan saya inspire. Ya. Terus saya belajar passing dulu, belajar shooting. Basic kan? Lama-lama bisa main di lapangan juga karena kan orang harus aspire dulu. Betul. Lihat tokohnya itu penting. Oh, Itulah kenapa yang kita bilang. Segalanya itu. Ya kalau nggak ada tokoh yang bisa berhasil atau yang dulu jago main bola, saya nggak bisa aspire seperti ini. Itulah Ya. alasan kenapa ya kayak Ronaldo, Messi itu bisa aspire banyak orang untuk main bola kan akhirnya. Ya. Karena mereka melihat sosok idola yang mereka ingin jadi seperti mereka. Nah ini yang jadinya jelek sekarang. Orang ini lihat bro sosok yang mereka nggak punya kapasitas dan juga kapabilitas untuk melakukan apapun. Terus orang aspire untuk menjadi sampah kan. Ah itu bahaya banget. Lu bayangin ya? Yang lu ikutin itu siapa sih beneran? Lu pernah ketemu nggak orang yang lu ikutin itu? Yang lu dewa-dewakan itu? Pernah ketemu nggak orangnya? Pernah berdialog nggak dengan orangnya? Lu tahu IQ-nya nggak berapa? Itu dulu gitu loh. Hati-hati lu mengidolakan seseorang. Jangan lu idolain sampah terus lu jadi sampah hidupnya. Terus lu bingung along the line. Karena gini, pikiran yang ada di otak lo. Makanya waktu pas gua bahas soal mindset kan diplesetin bro. Yang kayak oh ini genset, ini keset segala macam. Apa yang ada dalam pikiran lo itu dari tokoh yang lo dengerin biasanya. Ya. Utama biasa orang tua. Orang tua terus biasanya anak-anak kecil sekarang sosmed. Nah di sosmed ini sumber semua sampahnya. Karena influencer sampah itu yang begitu-begitu semua. Kan dulu ambil pola pikir mereka kan. Ya. Oh ini mindset ini goblok nih. Ketika ada orang yang ngomongin mindset serang dia, salah dia. Benar. Sekarang hidup lu jadi apa? Lu gak usah jauh-jauh, lu lihat hidupnya mereka deh jadi apa? Berkembang gak bahkan manusianya? Secara manusianya berkembang gak? Dari 3 tahun, 5 tahun gitu ya. 5 tahun let's say. Panjangin, 3 tahun pasti udah jadi sampah. 5 tahun panjangin. Tetap jadi sampah juga jawabannya.
Jadi hati-hati lu idolain siapa dan lu denger opininya siapa. Karena opini itu yang akan shaping cara pikir lu seperti apa. Lu dengerin opini yang sampah terus. Kayak uang gak perlu investasi. Itu bahaya luar biasa. Bahaya itu gua kasih tau. Hidup tuh foya-foya aja. Punya uang langsung. Uang dikit langsung BMW. Uang dikit langsung sewa rumah. Jangan uang dikit sewa rumah. Gitu. Bahaya bro. Bener bahaya. Bahaya banget. Bahaya banget. Ya. Kalian harus sangat hati-hati dan pilih informasi mana yang masuk ke otak lu. Jangan lu masukin semuanya. Kasihan nanti. Ya tapi kan sebenarnya faktanya 20.000 orang yang di sini tuh sebenarnya udah ngerti. Udah paham. Cuman ya saya ngomong yang lain biasanya yang di luar ini. Iya. Yang belum paham dan ketika ada konten yang buat mereka kasih biar mereka paham. Ini mereka ini bro, tahap pertama kan selalu denial dulu. Ya. Mereka selalu ya punya marah dulu, berontak dulu. Ya. Ya kan tapi kan hidup nggak perlu kaya gitu kan. Kan selalu gitu kan. Ya itu ada alasannya kan. Kenapa ya kalian ya selalu jadi beban keluarga. Karena orang kaya itu sebenarnya bisa dibentuk kalau mereka bisa mengendalikan luka di hidupnya. Mengendalikan trauma di hidupnya. Itu orang baru bisa jadi kaya. Jadi karena kita di titik ini pun yang kita lalui panjang sekali. Ya. Nggak serta-merta kita bisa langsung kaya raya. Cuman kan selama mau kaya raya itu kan kita selalu berproses terus. Betul. Dan itu kalau kalian habiskan dengan sesuatu yang tidak mendukung kalian ya secara apapun ya. Itu kalian nggak bakal bisa mulai-mulai. Apalagi jangankan mulai bro. Kalau mindsetnya dari awal udah salah ya. Kayak ngapain investasi, Betul. hidup harus foya-foya, ya. Terus baru punya rumah dikit nyewa rumah. Karena kita kayaknya dapat juga banyak makian karena kita bilang ya ngapain orang itu nongkrong-nongkrong kan. Orang dibilang di situ kayak orang juga perlu sosialisasi. Saya tanya apa yang kamu dapetin dari coffee shopmu, tempatmu nongkrong gitu. Kan itu kan sebenarnya budaya nongkrong yang dibawa secara online mungkin kebanyakan di orang sekarang. Coba tanya pertanyaannya apa? Misalkan di coffee shopmu itu coba di absen ya, ujung ke ujung itu. Atau lihatlah duitnya ujung ke ujung tuh berapa. Ya. Ya kan? Kumulatif nih duitnya tuh berapa. Terus kamu merasa kayak di situ tuh sosialisasi. Bener. Ya saya mending ke taman safari kan. Lebih tenang bahkan. Ya. Kalau sama-sama nggak dapet sesuatu ya kan mending ke taman safari ya. Lihat hewan sekalian kan. Betul. Kalau daripada ke coffee shop karena saya juga kayak dimaki tuh. Saya nggak pernah nongkrong orang dari dulu. Kayak orang ini, orang juga butuh sosialisasi. Dapat apa sosialisasi? Betul. Enakan lu sama orang yang mau building sesuatu bareng. Ini bersosialisasi kan? Oh iya, ini bersosialisasi. Iya. Bangun sekolah. Tapi gue kalau bukan ngomong sama dia, tapi sejak ada dia nih, gue ngomong sama orang jadi lebih malas lagi bro. Dulu kan, jadi gue kasih tau di sini ya, gue alergi sama orang goblok. Ya. Gue banding ngomong sama orang miskin dibanding sama orang goblok. Gue tuh paling gak tahan sama goblok. Jadi kalau lu mungkin ngerasa lu orang goblok yang kayak gue tiba-tiba gak balas lu lagi atau gak mau ngomong. Karena gue ketemu lu sekali dan lu ternyata orang goblok gitu jawabannya. Ya. Iya. Gue alergi dan gue gak peduli. Terus kalau lu gak suka mau gimana lu kan sama gue gitu. Jadi standar gue makin tinggi nih. Sejak kamu kan kita solve very hard problem setiap hari. Kita coba solve market, kita coba solve apa yang kita kerjakan. Kita coba kompleks lah, pikiran ini kompleks gitu. Dari pagi sampai malam. Yang kita lakukan ini sulit dan kompleks. Masalah tersulit di dunia. Pendidikan itu masalah tersulit loh di dunia. Nomor 1 paling sulit diselesaikan. Gak pernah selesai dari zaman dulu. Benar. Itu yang kita mau coba selesaikan. Makanya seru banget hidup gua. Gitu. Jadi teman-teman harus paham. Ya, yang kita kerjakan di sini juga sulit. Nah, di sini enak tapi kita bisa interaksi sambil tanya-tanya. Ada yang nanya, tips atur waktu dari lo merintis hingga jadi kaya raya. Ketika gua merintis, ketika gua mulai dari nol, waktu itu sesuatu yang boleh ditukar bro. Iya. Jadi gue bisa jawab setuju. ini. Waktu itu nggak ada harganya karena gue orang miskin. Jadi waktu gue, kenapa gue wedding organizer dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam itu nggak efisien memang. Tapi gue dapat 600.000. Waktu gue nggak berharga, harganya cuma 600.000. Gue tukar semua waktu gue 600.000 ini gue ambil, gue beliin saham BCA waktu itu. Jadi gue begitu cara kerjanya. Gue ambil, gue beliin semua, gue beliin saham. Ini uangnya buat gue, buat kerja buat gue. Tapi gue udah punya mindset itu karena gue punya role model Warren Buffett waktu itu. Iya. Itu role model gue dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya.
Waktu gue itu nggak terlalu berharga. Jadi ketika gue merintis, waktu itu sesuatu yang bisa gue buang. Satu, jadi gue buang opportunity apapun bro. Jadi orang tanya, Timothy ada kesempatan ini? Yes gue. Jadi ketika lu masih miskin, lu harus jadi yes man. Ada kesempatan baru, coba gitu. Jadi gue coba banyak bro. Yes. Jualan sedotan, pomade, agency. Tapi sampai gue ketemu yang fit nih, oh gue suka di market, gue di situ. Ya. Teman-teman ini harus sama gitu. Lu harus say yes. Makanya gue paling bingung orang skeptis. Oh, lu udah miskin kok skeptis sama Bitcoin gitu. Apa yang lu mau skeptisin, lu orang miskin gitu. Say yes to everything. Say yes to learning to new things gitu. Hal baru pelajarin. Yes, yes, dan yes gitu. Dan ketika udah jadi kaya, berubah bro. Dulu pas miskin ya, gue tuh tidur itu. Gue tuh orangnya suka banget tidur ya. Jadi gue itu kalau gak tidur 8 jam bro, otak gue gak bisa kerja. Jadi buat orang yang bilang, oh cuman tidur 3 jam, cuma tidur 2 jam, itu gue tahu pasti bohong. Tapi itulah yang gue lakukan dulu. Gue memang cuman bisanya tidur 3 jam dulu bro. Jadi itu gue sangat tersiksa. Gue gak akan ngomong di sini kayak, oh gue juga bisa tidur cuma 3 jam. Enggak. Gue lakukan itu dulu, tapi itu sangat excruciating painful buat gue bro. Pastilah. Gue tuh kalau tidur 3 jam ya, rasanya udah kayak orang mau mati. Jadi gue kalau dengar kayak orang bilang, oh lu tidur tuh gue bisa nih cuma 3 jam. Jawabannya gak bisa. Ya. Dulu itu gue harus begitu. Jadi karena gue miskin, waktu gue gak berharga, waktu tidur pun gue potong jadinya. Tapi itu sengsara gue tau. Gue tuh kalau sekarang tidur 8 jam, kalau gue gak peduli. Gue tidur 8 jam. Makanya gue gak tidur siang karena tidur gue cukup, gue 8 jam. Ya gue bukan orang yang sok-sok cuma tidur 3 jam, enggak. Ya. Dulu itu gue sangat terpaksa dan itu sangat sulit. Jadi jawabannya adalah jangan diatur waktunya. Waktu lu tuh gak berharga, dibuang malah waktunya. Yes. Jadi dibuang untuk duit. Jadi lu jawabannya adalah tukar waktu lu untuk duit dulu. Nah itu bisa dengan apa? Bisa dengan bekerja. Belajar ini kayak gini. Ini tukar waktu untuk potensi duit. Jadi ada gini. Tukar waktu untuk duit langsung, wedding organizer. Ya. Atau misal lu jualan atau lu yang lain. Atau lu trading, itu tukar waktu untuk duit. Ada tukar waktu untuk potensi duit. Nah ini learning namanya. Belajar bro. Ketika lu beli course, lu belajar di kelas orang. Lu belajar misalnya, oke lu mau jadi seorang sales nih. Lu masuk kelas sales gitu kan. Lu beli ke kelasnya Jordan Belfort misalnya, sales. Ya. Berapa ribu dolar gitu lu beli, itu lu bisa jadi sales yang lebih jago lagi. Nah itu bisa learning tuh. Gitu. Lu gak ngerti trading crypto, lu beli kelas trading crypto, lu bisa learning gitu. Potensi future income. Ya. Ada yang bilang, oh tapi jual kelas itu bukan mahal, kelas itu sangat murah. Karena itu enable potential future earning lu. Ya kan? Makanya member di Akademi Kripto itu ada yang uangnya 20 juta jadi 800 juta. Nggak Kenapa? ada. Karena dia bayar, ya harganya 17 juta kan dulu waktu itu. Sebelum naik 17 juta dibayar, dia dapatnya 800. Itu potensi namanya future earning dengan pendidikan. Nah itu yang Indonesia tuh miskin loh. Makanya dia penjual kelas. Itu yang lu beli adalah potential future earning lu. Karena waktu lu gak berharga, ya lu telan semua aja modulnya ribuan. Lu habisin 3 bulan waktu lu untuk potensi future earning. Karena bahkan bro, member kita itu ada yang kerja karena di exchange lokal. Ya. Banyak loh, ya. Pegawai exchange lokal yang kalian pakai jasa dan layanannya, itu belajar di Akademi Kripto. Awalnya belajar di Akademi Kripto, dia bisa lulus tes interviewnya, dia masuk kerja. Kan itu potensi future earning. Gimana sih kalian? Banyak yang soalnya salah nih tentang apa namanya kelas dan edukasi. Itu kan yang dijanjikan kuliah juga, potensi future earning yang lebih banyak gak dapat loh, potensi future earning. Ya cuman kan kita bisa kayak kasih langsung informasi yang bisa jadi aksi. Makanya teman-teman bisa gabung ya dan lihatlah misalkan testimoni member secara langsung. Ini ada yang kita tadi pagi up bro. Ini ada member kita masih muda, beliau ini masih baru lulus SMA. Ini berhasil rubah ya 30 juta menjadi 2 miliar. Oh, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih di testimoninya. Jadi bahkan beliau ini juga bilang di sini nggak cuma diajarin tentang kripto tapi banyak juga tentang bisnis dan juga mindset sampai dia bisa di level sekarang. Ya kan? Ini teman-teman bisa play sendiri ya, bisa tanyain orangnya ya. Jadi betapa berbinar-binar ya mukanya itu karena hidupnya itu memang berubah. Ya, apalagi di orang usia dia ya sedikit banget yang bisa mencapai titik itu. Berapa bro? 30 juta menjadi 2M. Jadi 2 miliar. Let's say dia waktu itu punya uang 50 juta ya. 17 juta dia beli kelas. Dia belajar dengan 17 juta, dia buang waktunya juga. Jadi bukan cuma duit yang dia buang loh. Jadi gini Pak, jangan salah. Untuk lu belajar di sebuah kelas, itu bukan cuma duit yang lu buang, tapi waktu. Ya. Karena lu mesti digest kan, semua modulnya lu telan semua. Jadi ketika dia keluar duit 50 juta tadi ya, 20 juta dia pakai untuk belajar,
Ya. 30 juta dia pakai untuk coba praktek di market, hasilnya jadi 2 miliar. Return on investmentnya berapa bro dari 20 juta? Itu kan pertanyaannya. Bener. Lu kalau lu 20 juta ya lu beli reksadana itu returnnya 0 tuh jadinya tuh. 0. 5 tahun. Sedangkan anak ini 20 juta itu jadi 2 miliar bro. Ya. Bahkan kita aja gak bisa nyari seperti itu di market returnnya. Bener. Jadi investasi terbaik yang lu pernah bikin seumur hidup lu itu cuma leher ke atas. Karena investasi terbaik gue tuh buku yang namanya Intelligent Investor bro waktu itu. Ya. Gila itu buku 800.000 gue beli. Maksa itu. Itu sehari gue kerja loh. Jadi kalian jangan remehin buku 800.000 untuk gue itu. Yang orinya tuh gue beli 800.000 gitu. Itu minta ampun teman-teman. Returnnya minta ampun. Jadi triliun. Ya lu gak bisa cari kayak gitu di market. Jadi jawabannya adalah kalau lu belum punya uang yang signifikan, semua uang lu, semua waktu lu harusnya diinvestasikan bro. Ya, setuju. Jadi waktu lu jawabannya buat apa sum up ya pertanyaan lu tadi. Gimana cara atur waktu masih merintis sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin gak ada gunanya untuk lo. Cara atur waktu gue tuh, wah gue sih udah bebas bro. Jadi gue gak perlu ceritain lah sekarang karena itu gak akan relate ke lo. Tapi waktu gue masih miskin, apapun itu gue tukar. Uang yang gue punya ini cuma 800.000, ini cuma semua yang gue punya waktu itu bro. Gue beliin buku. Terus gue dapat 1 juta lagi waktu itu, gue inget banget. Itu gue beli lagi buku yang tebel tuh ya, security analysis 1 juta tuh harganya. Ya. Gue beliin lagi. Gue dapat buku lagi, 1 juta lagi bro waktu itu. Gue beli 3 buku waktu itu. Gue inget banget, itu tiga-tiganya bukunya Peter Lynch. Ya, One Upon Wall Street. Gue beli sama 2 buku Peter Lynch yang lainnya. Ketika punya duit lagi, gue beli lagi buku lagi. Jadi, habis semuanya duit gue. Bener. Itu semua yang gue punya. Gitu. Ya sama. Saya semua pun yang gue punya. juga dulu ya ketika belajar ya, wah beli buku itu banyak sekali. Cuman memang sayangnya dulu tuh tempat kayak akademi kripto tuh nggak ada bro. Platform di mana saya bisa belajar all in one dari technical, fundamental, programming jadi satu ya. Iya. Itu nggak ada. Makanya ya salah satu misi kenapa saya membuat AC pun juga sama. Saya pengen orang ini punya tempat yang mana mereka bisa all in one tuh dapat edukasi. Dan karena basic saya juga dosen, pengajar, jadi kita buat kurikulumnya supaya orang ini dapat manfaat secara langsung dari trading, dari investing, bahkan sampai mereka juga diterima ke beberapa exchange di Indo. Itu berkat modul-modul dari Aceh. Betul. Ya, nanti kita upin ya buat semua ya. Yang modul-modul gratisnya ya asalkan ya teman-teman ada kemauannya dulu deh buat belajar. Betul. Itulah kenapa ya alasannya yang di YouTube-nya Aceh yaitu kita sortir bro untuk video-videonya supaya teman-teman kita saring lagi yang lebih niat lagi ya masuk Discord kita kasih gratis tiap minggu. Jadi yang di dalam Discord itu setiap minggu ada satu ya bro ya. Yes. Itu modul kalian bisa belajar buat yang belum bisa belum mampu untuk belajar di dalam kita kasih gratis juga di Discord-nya. Dan ya kalian bisa belajar di situ gitu. Teknik cara ngatur portofolio, teknik trading yang basic-basic nanti kita keluarin juga ya. Yes. Teknik trading. Dan itu bisa dipakai karena ya itu balik lagi. Ini kan nggak cuma masalah belajar trading atau nggak. Trading juga di luar negeri itu profesi. Lu belajar investasi, belajar ngatur duit, lu belajar mindset di dalam, lu belajar gimana caranya mengarungi market, lu belajar teknologinya seperti apa. Ilmu dari teknologi lu bisa pakai untuk bekerja ya. Jadi auditor smart contract, jadi security auditor di sana. Itu lu mau dapat di mana gitu ya. Dan kalau zaman dulu ada beginian, gue pasti belinya beginian. Kenapa? Karena gue sukanya nonton gue sebenarnya. Yes. Gue lebih suka nonton dibanding baca buku. Kalau personal gue. Ya. Ya Gue bahkan orang lebih suka denger soalnya. ya kita ngomong di dalam Aceh sendiri ya kita nggak cuman kasih video juga ya. Buat teman-teman yang masuk ke dalam aplikasinya Aceh ya. Ini kalian bahkan bisa dapetin bro semua buku ya dari Akademi Kripto ini gratis. secara free ya. Coba buka bro satu bukunya. Ya, di bagian sini ya teman-teman bisa lihat nih Mastering Altcoin, Crypto Trading Psychology, Crypto Trading Guide, Crypto Smart Money, Investing Principle bisa teman-teman ya baca ya. Ini adalah versi digital buku kita ya. Kalau kamu suka baca kita punya 5 buku yang mana ada 180 yaitu berarti ada 1000 halaman. Ya betul. Ya nanti kalau ada buku baru ya pasti kita update di sini. Nah di sini teman-teman tinggal baca aja, ya teman-teman bisa baca, teman pahami nih ya gimana sih ya cara kita cari altcoin. Di aplikasi bisa buka. Ya, di HP juga bisa. Sebelum tidur tuh lu baca. Ya, detail banget. Cuman kan balik lagi bro, nggak semua mau kan seperti ini. Iya. Semua itu nggak semua mau dan nggak semua loh berhak bisa berubah kayak member kita tadi dari 30 juta menjadi 2 miliar. Kayak 70% lah. Iya. Kita bilang ya. Mereka nggak mau, mereka tuh ya mungkin maunya nonton live stream 12 jam, UKT masih dibayarin orang tua, terus ditolak gebetan, ya, di apartemen kecil, betul, sebagai F30 gitu mungkin. Iya, Ya. betul.
Ya. Jadi ya pilihanmu lah, pilihanmu Betul. sendiri. Jadi ya kita kan kasih jalannya, kita kasih kuncinya. Nggak semua orang mau ngambil kuncinya dan juga jalan ke sana. Ya. Untuk belajar berapa itu kalau kalian total ya itu berarti Ya kan subscription-nya aja semua data subscription kita bener. kasih. Semua data yang kita kasih ya kira-kira sebeli nasi padang sama es teh manis bro 63.000 sehari ya dapat lu jadi saweria sawer Mending belajar. mending belajar ya. Jadi itu aja untuk teman-teman semuanya. Yes. Sampai jumpa yang serius belajar di dalam. Nanti kita bikinin beberapa acara menarik lah untuk teman-teman yang belajar di dalam ya. Dan uangnya kita pakai semuanya untuk bangun sekolah-sekolah. Sampai jumpa di show selanjutnya.